Kakak, kenapa kau tidak memberi 5 yuan lagi? Gadis ini sangat segar dan lincah. Saat dia di tanganmu, dia pasti akan laku dengan harga bagus. Kita sepakat 20 jadi 20. Ini. Dia masih muda dan tidak akan ingat. Lain kali ada urusan seperti ini, panggil aku lagi. Minggir. Yo, ibu kembali. Yo. Dakiang, di mana Yo? Kemana Yo pergi? Entah dia kabur atau dia sudah mati. Mana ku tahu. Yo pasti pergi mencariku. Aku membelikannya obat. Dia harus segera minum obatnya. Aku sudah tahu. Bagaimana telur-telur di rumah bisa hilang. Jadi kau mencurinya untuk dijual. Untuk si tidak berguna itu. Untuk membeli obat kan. Sepertinya kulitmu gatal lagi. Aku akan memukulmu sampai mati. Lari. Berhenti memukul. Lari. Bisakah Anda melihatnya? Seorang gadis dengan 2 kepang. Tingginya sekitar segini. Terima kasih atas bantuan Anda. Terima kasih. Hei ibu, salju di sini sangat indah. Tidak di sini. Tidak di sini juga. Di sini. Belum pernah ke sini. Mungkin Yo ada di sini. Tepat di sini. The film was translated and narrated Mencari by putriku. Media. Dasar jalan. Keluar setiap hari. Mencari si tidak berguna pemboros uang itu. Dan tidak melakukan pekerjaan rumah tangga. Apa kau ingin membalikkan dunia? Yo belum mati. Yo belum mati. Aku tidak peduli dia mati atau tidak. Si Upin sudah mengandung anakku. Keluarga gua tua kita akhirnya punya pewaris. Kau bisa pergi sekarang. Tidak. Aku tidak bisa pergi jika aku pergi. Ketika Yo kembali. Bagaimana jika dia tidak bisa menemukanku? Lupakan saja kakak Kiang. Biarkan saja dia menjadi pengasuh kita. Sempurna aku sedang dalam masa nifas. Dan seseorang perlu melayaniku. Kamu tetap yang paling perhatian. Biarkan saja dia mencuci pakaianmu dan memasak makananmu. Dan menuangkan air cucian kakimu. Rumah ini jelas milikku. Kalian berdua di belakangku. Ingin aku menjadi pengasuh. Apakah kalian berdua punya hati nurani yang tersisa? Milikmu. Dasar nenek bau. Kau tidak pantas punya rumah. Sejak hari kau menikah denganku. Rumah ini menjadi milikku. Aku adalah kepala rumah tangga ini. Jika kau ingin tinggal, kau hanya bisa menjadi pengasuh. Kembali ke gudang kayumu. 20 tahun kemudian. Permisi, apakah Anda melihat gadis di foto ini? Tidak. Permisi, apakah Anda melihat gadis di foto ini? Tidak, aku belum. Song Yao istri, Presiden Klub Biao. Nona Song. Yang mulia, dia sangat menyukai desainmu dan mengundangmu untuk tinggal di istana kerajaan Eropa. Nona Song, putri dari pria terkaya, sangat menginginkan desainmu. Berharap kamu akan hadir, pesta dansa tingkat atas global. Dan mendesain untuknya, aksesori untuk pesta dansa itu. Nona Song, di badan antariksa, sebuah planet baru telah ditemukan. Mengundangmu untuk mengamatinya.
Dan untuk planet ini, merancang souvenir. Terima kasih atas undangan kalian semua. Namun, aku punya urusan yang lebih penting. Lu Xingqiu, Presiden Grup Dihao. Presiden Grup Dihao, Lu Xingqiu. Dalam daftar kekayaan dunia, orang termuda di 10 besar. Mungkinkah dia juga mencari Nona Song untuk membuat desain? Kalian salah paham. Ini suamiku. Mohon maaf semuanya. Saya harus membawa istri saya untuk mencari kerabatnya. Presiden Lu, Gu Bin Putra Gu Dakian. Presiden perusahaanmu. Sungguh pertunjukan yang megah. Minggir. sekelompok rakyat jelata, semuanya berebut untuk melihat presiden. Presiden Lu, Grup Dihao, di seluruh dunia, memiliki proyek. Mengapa kali ini, Anda memilih untuk secara pribadi, datang ke Huaixia untuk inspeksi? Karena Huaxian adalah kampung halaman istri saya. Sejak dia masih muda, dia dijual. Dengan susah payah, dia berhasil melarikan diri. Sekarang dia adalah seorang desainer terkenal internasional. Dan dengan Grup Dihao sebagai pendukungnya, sudah waktunya untuk kembali dan mencari kerabatnya. Kalau begitu bolehkah saya bertanya Nyonya? Apakah Anda masih ingat, di mana rumah Anda? Atau siapa nama kerabat Anda? Dulu, saat aku diculik, aku masih sangat muda. The film was Aku tidak ingat di mana translated rumahku, and narrated dan aku by juga tidak ingat Emilia. nama ibuku atau penampilannya. Aku hanya ingat bahwa ibuku dan aku punya tanda lahir yang sama di tangan kami. Dan ada pohon di halaman. Halo, boleh saya bertanya? Xiaobin itu kamu? Dasar nenek tua. Kenapa kau tidak mencuci pakaian dan memasak? Apa yang kau lakukan berlari ke sini? Di sana ada Grup Dihao, presiden dan istrinya. Berhenti membuat keributan di sini. Membuat dirimu sendiri malu. Apa kamu mencoba membuat kita terbunuh? Presiden dan istrinya. Mereka mempunyai pengetahuan yang luas. Mereka pasti bisa membantuku menemukan putriku. Aku harus meminta bantuan mereka. Dasar pembawa sial. Bukankah sudah kubilang kau untuk pergi? Selalu putrimu, putrimu. Jika bukan karena kamu waktu itu mencuri telur untuk dijual, apakah putrimu akan hilang? Yao Yao, ini salah ibu. Ibu waktu itu seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian. Membagikan foto kenangan sepanjang hari. Itu semua karena kau, sehingga aku mengalami nasib buruk. Foto masa kecil Yao Yao, bahkan tidak jelas. Aku akhirnya berhasil mencetak kumpulan ini, pamflet yang jelas. Kamu ganti rugi padaku. Ini adalah hari bahagia besar untuk pembongkaran. Jangan menangis dan merengek di sini. Nak, seret dia pergi. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Aku akan memanggil bantuan. Tolong, tolong, tolong. Sekretaris dan Sekretaris Presiden di Grup Dihao. Direktur Son, ada apa? Sepertinya Anda yang tadi minta tolong. Tidak ada foto dan tidak ada nomor telepon. Pergi periksa. Lihat anak siapa yang hilang. Bantu semampu kalian. Baik, saya akan segera melakukannya. Halo. Baiklah, saya mengerti. Ada apa? Tiba-tiba ada rapat mendesak. Jadi, Kamu lanjutkan saja kesibukan email mengenai kemajuan proyek. Aku akan memeriksanya untukmu. baiklah. Kalau begitu saya akan merepotkan The film Anda was Nyonya translated untuk pergi ke lokasi and konstruksi. narrated by Presiden Emilia. perusahaan cabang, Zhao Wenshu ada di sana. Dia akan menyambut Anda. Hati-hati. Kue klasik. Yao Yao, maafkan aku. Ulang tahunmu. Ibu bahkan tidak mampu membeli kue. Uangnya diambil lagi oleh Xiu Ping dan putranya. Bukan begitu. Kamu tahu kamu juga. Jujur saja,
Gue Dakyang, punya anak laki-laki, tapi tinggal di rumahmu. Kalau aku sudah lama menceraikannya dan mengusirnya. Nasibku buruk. Aku membawa kematian pada mantan suamiku. Dan kemudian kehilangan putriku. Jika aku bercerai lagi, aku takut makam leluhur keluargaku. Aku tidak akan bisa mengunjunginya lagi. Aku memberitahumu. Kamu sudah cukup tua. Dan masih belum bisa memahaminya. Setiap tahun di hari ini, kamu datang ke sini untuk membeli kue. Tahun ini, aku akan memberimu satu. Ini, bagaimana bisa aku menerima ini? Bagaimana kalau kamu masukkan ke dalam tagihanku? Dalam beberapa hari, aku akan membayarmu kembali. Jangan menolak. Selama bertahun-tahun, kamu telah mencari putrimu. Pergi ke gunung sendirian. Dan ditipu uang oleh penipu. Siapa yang tidak akan merasa sedih melihat itu? Selama aku bisa menemukan putriku, kesulitan ini bukan apa-apa. Aku dengar desamu. Akan dibongkar. Mulai sekarang, kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Jangan membuat dirimu menderita lagi. Aku akan membungkusnya untukmu. Tunggu sebentar. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Ibu akan menyanyikan lagu ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Mei Juan, sudah dengar, stasiun televisi sedang mengadakan acara reuni keluarga. Bukankah Anda selalu mencari putri Anda? Saya punya formulir untuk Anda. Tanda tangani. Stasiun televisi akan membantu kita menemukan putri kita. Benarkah? Benarkah? Coba kulihat. Tidak perlu mencari. Cepat tanda tangani. Stasiun televisi. Mereka masih mendesak kita. Tidak. Ini sebenarnya adalah formulir persetujuan pembongkaran. Kamu sebenarnya menipuku. Aku bilang, aku tidak akan pernah menyetujui pembongkaran itu. Kamu. Dasar wanita gila. Jika aku tidak memberimu pelajaran, apa kau pikir aku Guo Dakyang sudah tua? Tunggu saja. Yo. Kapan kamu akan kembali? Halo Nyonya, saya Xiao Wenshou, Presiden Perusahaan Cabang Kabupaten Huaishan. Xiao Wensu, Direktur Jenderal Cabang Grup Bihao. Tempat ini adalah desa yang akan digusur. Saat ini, hanya satu rumah tangga yang belum setuju untuk menandatangani. Tapi mohon tenang saja, saya sudah meminta kepala desa untuk melakukan pembinaan ideologi. Aku mengerti. Saat kamu pergi bernegosiasi, pahami dengan jelas tuntutan pihak lain dan titik kesulitan mereka. Ya. Saya akan The film tunjukkan was Anda berkeliling dulu. translated and Silakan lewat sini. narrated by Tempat M. ini. Media. Terasa akrab. Benar. Apa kamu tahu? Apakah ada orang di sini yang menanam pohon? Pohon-pohon, saya ingat di sana. Beberapa rumah tangga memiliki pohon. Baiklah. Aku akan pergi melihat sendiri. Kamu tunggu Xingxu di sini. Tidak perlu mengikutiku. Baik, ini buruk. Presiden Show. 10 menit yang lalu, desa baru saja diberitahu bahwa pohon-pohon akan ditebang. Apa? Hei ibu, kapan ibu akan kembali? Apa kamu melihat pohon itu? Ketika matahari terbenam di puncak pohon, seperti kesemat besar merah, ibu akan kembali. Liao pulang. Kau menggantung spanduk pemanggil jiwa. Menggantungnya setiap tahun. Tapi jiwa itu belum kembali. Yao pasti akan kembali dengan selamat. Minggir. Tebang pohon ini. Tidak, pita-pita di pohon ini, semuanya kudapatkan dari kuil. Melalui doa-doa, mereka bisa memberkati Yao agar kembali dengan selamat. Kau mau minggir atau tidak? Kalau kau tidak minggir, aku akan menebasmu. Berhenti. Pembongkaran dengan kematian itu sial.
Baiklah. Aku memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Tunggu. Ini. Tidak di sini. Bagaimana mungkin seseorang di desa ini membunyikan klakson sembarangan? Mungkinkah keluarga keras kepala itu? Halo. Atasan kembali menyinggung keluarga keras kepala itu. Baiklah. Buat dia sedikit menderita. Tidak masalah, serahkan padaku. Ini karena menolak untuk menandatangani. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Cukup berhenti memukul. Perkelahian kecil semacam ini bukan apa-apa. Pengawas kami berkata bahwa kita harus membuatnya lebih menderita. Xiao Meijuan, katakan padaku, haruskah aku mencungkil bola matamu? Atau memotong lenganmu? Pengawas kami berkata, selama dia menandatangani, akan memberiku bonus sebesar 100.000 yuan. Anak baik. Bawa dia masuk. Saya akan melakukannya sendiri. Tidak. Tidak. Aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi. Apa kau tidak mau uang? Akan kuberikan semua uangnya padamu. Aku sangat berharap bisa melihat Yao Yao sekali lagi selagi hidup. Rumah dan ginjalmu, kau hanya bisa memilih salah satu. Xiao Meijuan, kau lebih suka tidak menandatangani begitu. Tolong. Tolong. Ada yang membunuh orang di sini. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Lakukan. Tidak. Tidak. Berhenti. Hai Bibi, bagaimana kabarmu? Tunggu sebentar. Aku akan segera memanggil bantuan. The film was translated and narrated by M Media. Suami, kirim orang kemari dengan cepat. Ada yang terluka di sini. Saya mengerti. Jangan khawatir. Saya akan segera mengirim orang. Seseorang terluka di desa. Bawa tim medis ke sana. Ya, yang lain, ikuti saya. Siapa kau? Kembalilah ke tempat asalmu. Jangan ikut campur urusan orang lain. Mencampuri urusan orang. Di siang bolong. Kalian menyerang orang dengan pisau. Apa kalian punya rasa hormat pada hukum? Hukum. Ini masalah keluarga saya. Bukan urusanmu. Orang luar untuk ikut campur. Sekarang pergi. Tepat sekali. Hei Bibi, apakah ada bagian lain yang terluka? Gadis kecil, kau harus cepat pergi. Mereka punya banyak orang dan kuat. Hati-hati jangan sampai terluka. Bibi. Kamu adalah Yao Yao sudah kembali ke rumah. Dua 20 tahun yang lalu. Ibuku memberitahuku. Saat matahari jatuh di pohon seperti kesemek merah besar, dia akan kembali. Kau adalah ibu. Aku Yao Yao. Yao Yao. Aku tidak bermimpikan. Kau kembali.
Ibu. Hei ibu, aku akhirnya menemukanmu. Yao Yao, The film was translated Maafkan and aku. narrated by M Media. dulu ibu. Yang kembali terlalu terlambat. Akulah yang kehilanganmu. Hei ibu. Akulah yang mencarimu. Terlalu terlambat. Membuatmu menderita. Begitu banyak kesulitan. Ibu. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu menderita kesulitan apapun. Aku akan menjagamu dengan baik dan berbakti. Membiarkanmu menikmati hidup yang baik. Syukurlah kau kembali. Syukurlah kau kembali. Lihat semuanya. Sudah ku bilang. Yao Yao pasti akan kembali. Anakku kembali. Kembali. Jadi kenapa, kalau kau kembali, kau tetap anjingku? Kamu sengaja melukai orang. Memperdagangkan orang. Utang-utang ini. Sekarang, setelah aku kembali, kita akan selesaikan ini satu persatu. Menyelesaikan utang. Para pemimpin kota. Mereka semua adalah saudaraku. Apa kau yakin? Kau ingin menyelesaikan utang ini denganku? Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Ibu jangan pedulikan dia. Aku akan membawamu keluar dulu. Mencoba pergi. Kau bisa pergi. Jika kau menandatangani dokumen itu. Saat ini Presiden Grup Diao sedang secara pribadi memeriksa kemajuan. Jika kau tidak menandatangani, Grup Diao tidak akan membiarkanmu lolos. Dengan pembongkaran paksa kalian, Grup Dihau tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Aku adalah karyawan Grup Diao, cabang Kabupaten Huesian. Aku tahu niat para atasan. Lebih baik darimu. Hanya seorang karyawan cabang kecil, karyawan cabang. Apa kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Siapa yang berani membuat masalah? Kepala desa. Kepala desa, kamu akhirnya datang. Jika kamu tidak datang, akan ada korban jiwa di sini. Cepat bawa keluarga. Orang gila ini pergi. Kau pikir kau siapa? Yao Yao. Beraninya kau ikut campur dalam urusan desa kami. Kepala desa. Ini adalah Zhao Meijuan dan putrinya Yang menghilang 20 tahun yang lalu. Keduanya tidak mau menyerah, menolak untuk menandatangani. Jadi kau adalah putri Zhao Meijuan. Mengapa kau tidak mau menandatangani? Apakah penandatanganan lebih penting? Atau nyawa manusia lebih penting? Sebagai kepala desa, The film was bagi kamu nyawa translated manusia tak and ada harganya. narrated by Jika M kau Media. menandatangani perjanjian, aku akan membiarkanmu pergi. Kepala desa, bisakah aku tidak menandatangani dulu? Kartu keluarga Yao Yao? Tidak ada di sini. Untuk pembongkaran, tak ada kompensasi sedikit pun untuknya. Tunggu beberapa hari. Ibu, sudah sampai pada titik ini. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Tidak mungkin. Kita tidak bisa menunggu 2 hari lagi. Presiden sudah datang ke desa kita. Justru karena keluargamu menolak untuk menandatangani, menghambat kemajuan. Semua orang harus menandatangani hari ini. Tanda tangani. Tanda tangani. Tanda The tangani. film was Jika kau tidak translated menandatangani and narrated dan memengaruhi by M kemajuan Media. pembongkaran, setiap rumah tangga akan kehilangan 100.000 dalam kompensasi. Jika kau bisa mengganti uang ini untukku, aku bisa membiarkanmu pergi. Omong kosong. Grup Dihau tidak pernah sama sekali karena kemajuan pembongkaran, mengurangi kompensasi pembongkaran. Kau tidak tahu apa-apa. Informasi rahasia semacam ini hanya kami di tingkat atas yang tahu. Baiklah, jadi kamu hanya ingin uang kan? Aku punya di kartu ini. 800 juta. Kalian biarkan kami pergi. Dan uangnya akan dibagi rata di antara kalian. 800 juta dibagi rata. Kepala desa ini. Kepala desa. Lihat dia berpakaian sangat lusuh. Bagaimana mungkin dia punya 800 juta? Menurutku, dia paling banyak punya 80 yuan. Hanya mengeluarkan kartu acak. Dan mengklaimnya memiliki 800 juta. Itu omong kosong belaka. Aku juga bisa bilang, pakaianku di sini adalah Chanel. Ayam macam apa? Yang bertelur macam apa? Ibumu hanyalah orang miskin. Bagaimana mungkin kau bisa punya 800 juta? Tepat sekali. Dia memakai pakaian kerja dari lokasi konstruksi. Dia pasti mengambil kartu itu. Itu bohong. Tepat sekali. Tepat sekali. Untuk melihat apakah ada 800 juta, bawa saja mesin kartu dan langsung gesek. Maka kita akan tahu. Jangan buang waktu di sini. Jangan main-main denganku.
Kalau tidak, seluruh desa tidak akan membiarkanmu pergi. Gesek kartu gagal. Dasar bocah nakal. Beraninya kau membohongiku. Itu karena pembaca kartu Anda terlalu tua. Ambil kartu ini dulu. Kalian semua pergi ke bank dan tarik uangnya dulu. Pertama biarkan aku membawa ibuku ke rumah sakit. Mau pergi? Tidak mungkin. Lokasinya menunjukkan mereka tepat di depan. Cepat. Kenapa Xing Xiu belum sampai? Kau, Siapa yang ingin kau telepon? Bagaimana kalau begini? Aku lihat kau adalah kakak perempuanku secara nominal. Berlututlah padaku. Maka aku akan berbicara atas namamu kepada kepala The desa film dan was membiarkanmu pergi. translated and Kurasa itu bisa narrated by diterima M Media. selama kau berlutut kepada semua orang di desa dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Aku akan melepaskanmu. Berlutut, 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 berlutut. berlutut, 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 berlutut. Kita semua dari desa yang sama. Kalian semua hanya menindas seperti ini. Ibu dan anak kami. Ibu, ibu, ibu. Yau yau. Jangan berlutut. Jangan berlutut. Ibu, 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 ibu. Hei ibu, ibu kau baik-baik saja? Mereka tidak percaya pada kami. Ada uang di kartu ini. Aku tidak bisa menghubungi Xing Xiu lagi. Baiklah. Aku akan berlutut. Kalian hanya akan membiarkan kami. Pergikan. Berlutut, Berlutut. cepat berlutut, cepat berlutut, berlutut, Jangan berlutut. Jangan berlutut. berlutut, 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 berlutut. berlutut, 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 berlutut. Jangan berlutut. Ini semua karena ibu tidak berguna. Dan melibatkan putriku. Siapa yang berani menyentuh orang-orangku? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Ibu, Apa yang kalian lakukan? Pelan-pelan. kamu seorang penyapu jalan. Beraninya kamu datang ke reuni kelas. Penyapu jalan. Xiao Meijuan, ketika saya mengejar Anda dulu, Anda tetap menolak berkencan dengan saya. Saya kira Anda akan menjadi seseorang yang benar-benar berprestasi. Ternyata Anda menjadi seorang penyapu jalan. Chili, untungnya dulu. Dia tidak menyukaimu. Dia adalah bintang kesialan. Suaminya meninggal. Dan putrinya. Dia juga kehilangan. Jika kamu menikahinya, hari ini, kamu pasti sudah dikutuk. Tidak bisa bekerja sama dengan grup Dihau. Itulah mengapa saya bilang, Anda benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Tidak heran putra Anda bisa menjadi eksekutif di grup Diao. Tepat sekali. Manajer kemarilah. Halo Nyonya. Anda pasti ibu dari orang penting itu kan? Ini, Mohon maaf, saya terlambat. apakah kamu membicarakanku? Bagaimana mungkin itu kamu? Jangan besar kepala. Manajer, Anda tidak. Salah orang kan? Salah orang. Di antara kalian semua, anak siapa yang berasal dari grup Diao? Kantor pusat baru saja secara khusus menelepon saya untuk menginstruksikan bahwa ibu dari orang penting dari atas akan menghadiri reuni kelas. Kita harus perlakukan dia dengan baik. Grup Dihau, ibu dari orang penting. Wang Yan, bukankah itu kamu? Benar, bukankah putra Anda seorang eksekutif di kantor pusat? Dia bahkan bisa berbicara dengan presiden. Tepat sekali. Itu benar. Jati putraku. The film was Bahkan translated menyiapkan kejutan and untukku. narrated by M Media. Ini sungguh. Jadi ternyata Anda adalah orangnya. Ibu dari tokoh penting itu. Kamu tak bisa kenali orang dengan jelas. Apa gunanya kamu? Kami sangat menyesal. Ini semua salah kami. Kami mohon.
Tolong jangan biarkan tokoh penting itu menyalahkan kami. Saya sudah tahu. Xiao Meijuan, Anda seorang penyapu jalan. Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi ibu dari tokoh penting? Siapa di antara kalian yang pernah melihat ibu dari tokoh penting berpakaian begitu lusuh? Wang Yan, putramu bisa berbicara dengan Presiden Grup Dihao. Apa? Kamu iri? Orang sepertimu seorang penyapu jalan. Sepanjang hidupmu, jangan pernah bermimpi melihat wajah presiden. Karena putramu sangat mampu. Kalau begitu bisakah kamu membantuku untuk menyelamatkan putri dan menantuku? Mereka ditangkap oleh orang-orang dari grup Dihao. Ini adalah telur segar dari peternakanku sendiri. Kamu tidak bisa membelinya di luar. Ini sangat enak. Jika kamu menyukainya, aku akan membawakanmu telur. Setiap hari mulai sekarang. Telur. Hal yang tidak pantas. Seperti ini, kamu berani-beraninya menawarkannya sebagai hadiah. Hari ini saya benar-benar terbuka mata saya. Xiao Meijuan, untung saya tidak menikahi Anda dulu. Terlalu memalukan. Jia Mei Huan, dulu di sekolah, kamu tentu tidak menahan diri untuk mengungguli kami. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan perasaan menjadi rendah diri. Bukankah kamu seorang penyapu jalan? Berlututlah dan gunakan tanganmu untuk membersihkan telur-telur ini. Maka aku akan mempertimbangkan membantu putri dan menantumu. Cepat bersihkan. Bukankah kamu selalu melakukan pekerjaan semacam ini? Cepatlah. Jangan berlama-lama. Bukankah Anda masih cemas untuk menyelamatkan putri dan menantu Anda? Tidakkah Anda dengar? Grup kami, ibu eksekutifnya menyuruh Anda untuk mengelap telur-telur itu. Cepat. Apa yang Anda tunggu? Cepat lap Xiao Meijuan, seorang penyapu jalan. Bahkan tidak bisa menangani telur busuk. Cepatlah. Putri dan menantumu ditangkap oleh orang-orang dari grup Dihao. Masalah ini tidak akan mudah ditangani. Sebaiknya kamu segera membersihkannya. Putri dan menantumu masih menunggumu untuk menyelamatkan mereka. Cepatlah. Cepat lap. Apa yang Anda tunggu? Kamu sangat lambat. Anda sangat lambat. Cepat bersihkan. Cepatlah lap. Bersihkan. Kamu sangat lamban. Cepat bersihkan. Lap itu. Berhenti berlama-lama. Sangat lambat. Bersihkan. Lap itu apa yang Anda tunggu? Bersihkan, tunggu apa lagi? Sangat lambat. Apa yang Anda tunggu? Cepat. Lap itu dengan cepat. Aku bersihkan. Cepatlah. Cepatlah. Lap itu. Jia Mei Huan, tunggu. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Atau apa? Yang kukatakan adalah berlutut dan bersihkan. Cepat berlutut dan bersihkan. Jika kamu berlutut terlalu lambat, putri dan menantumu mungkin oleh mereka dibuang ke laut. Cepat bersihkan. Cepatlah. The film Yo, was translated kamu bisa and berlutut untuk narrated ibu. by M Media. Ibu juga bisa berlutut untukmu. Laporan khusus. Presiden Grup Dihao menginspeksi Kabupaten Huaishan. Presiden Lu, Grup Dihao memiliki proyek di seluruh dunia. Mengapa kali ini Anda memilih untuk secara pribadi datang ke Kabupaten Huaishan untuk inspeksi? Karena Kabupaten Huaishan adalah kampung halaman istriku. Ketika dia masih muda dia dijual ke, dan hanya dengan susah payah, dia berhasil melarikan diri. Sekarang, dia adalah seorang internasional, desainer terkenal, dan dengan grup Dihao kami, sebagai pendukung, sudah waktunya untuk kembali dan mencari kerabatnya. Ini menantuku. Apakah Anda masih ingat sekarang di mana rumah Anda berada? Dan siapa nama kerabatmu? Matikan TV. Kenapa mematikan TV? Tidak, kamu mau nonton TV kan? Dan terus menyombongkan diri. Menantumu. Kurasa kamu sudah gila. Itu adalah Presiden Grup Dihao. Dia bukan orang penting yang bisa kamu dekati begitu saja. Kubilang kakak, tidak ada yang salah dengan otakmu kan? Jika itu putri dan menantumu, apa kamu masih akan mencari orang untuk membantu? Grup Dihao. Presiden dan istrinya ditangkap oleh Grup Dihao. Orang gila itu. Grup Dihao? Itu adalah milik Provinsi Nanshan. Grup terkaya. Mereka menghasilkan triliunan setahun. Mereka mengendalikan seluruh Provinsi Nanshan. Uratna di ekonomi. Kamu seorang penyapu jalan. Kamu bahkan tidak mampu membeli pakaian yang layak. Dan kamu masih berani mengatakan kamu bersama Grup Dihao. Ini terkait. Itu benar-benar putri dan menantuku, istri presiden. Itu adalah seorang guru desain perhiasan terkenal internasional yang telah memenangkan tak terhitung penghargaan internasional. Jangan kira hanya karena dia hilang saat kecil, kau bisa meniru ibunya. Pergi beli cermin dan pulanglah lalu dengan benar. Lihat dirimu sendiri. Aku tidak bohong. Kau bilang itu menantumu.
Bukti apa yang kau punya? Apa kau berani menelpon presiden? Telepon. Ya, ponsel putriku ada padaku. Di ponselnya pasti ada nomor menantuku. Nomornya. Suami. Jangan kira simpan kontak jati suami itu cukup dan menelepon secara acak. Kami akan percaya padamu. Aku ingin lihat pria liar mana yang mengangkat telepon. Halo. Suara ini sama dengan suara presiden dari layar tadi. Halo. Mungkinkah putri dan menantu Jia Mei Huan benar-benar presiden dan istri presiden? Tidak mungkin. Bukankah dia bilang ponsel ini milik putrinya? Tepat sekali. Pasti ada celah di sini. Mari kita lihat. Putriku belajar desain. Dia memberitahuku bahwa ini pasti karya istri presiden. Tidak mungkin. Dia pasti mencuri gambar itu dari internet. Aku tidak percaya. Di album ini tidak ada foto putrinya. Mari kita lihat lagi. Sekarang ada foto, tapi presiden belum secara terbuka mengungkapkan foto istrinya. Tidak ada dari kita yang pernah melihatnya. Namun, wanita di foto itu memang memiliki sikap yang cukup anggun. Mungkinkah dia benar-benar grup Diao, ibu mertua presiden? Bagaimana mungkin? Aku tidak mungkin benar bahwa aku salah mengenali orang kan. Orang salah mana yang kau bicarakan? Putraku adalah eksekutif senior di grup Diao. Jika dia adalah ibu mertua presiden, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tapi, ponsel ini, bukankah mereka akan dipindahkan? Aku dengar, presiden dan istri presiden pergi inspeksi hari ini. Jia Mei Huan hanyalah seorang penyapu jalan. Dia pasti memungut ponsel istri presiden dan mencoba menipu orang di sini. Aku tidak. Mertua baru saja menggunakan ponselmu untuk menelponku. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan menutup telepon. Ibuku tidak mengalami apa-apa kan? Tolong mengemudi lebih cepat. Jangan khawatir. Kami akan segera sampai di Mansion Hotel. Tunggu sebentar. Kau pergi periksa ibu dulu. Aku akan membeli sebidang tanah untuk disumbangkan ke alma maternya. Aku tidak membawa kartuku saat pergi. Kirim seseorang untuk mengantarkan kartuku langsung ke Mansion Hotel. Jangan khawatir. Aku sudah mengatur semuanya. Aku tidak punya. Tidak. Para tamu terhormat, ulang tahun ke-70 sekolah menengah Xingfu. Upacara donasi ulang tahun sekolah sekarang dimulai. Baik. Baiklah. Jia Mei Huan, bukankah kau bilang kau tidak berbohong? Kalau begitu sebagai ibu mertua presiden, berapa banyak yang siap kau sumbangkan? Kau bilang presiden adalah menantumu. Jika kau tidak menyumbang puluhan juta hari ini, itu akan sedikit tidak masuk akal. Aku. Karena dia ibu mertua presiden, dia pasti akan menjadi yang terakhir muncul. Menyumbangkan jumlah besar. Aku duluan. Lulusan 94. Seng Ju, menyumbang 1 juta. Bagus. Bagus. Lulusan 94 Sili. Saya menyumbangkan 8.888.000. Lulusan 96 Duan Peng. Saya menyumbangkan 9 juta. Lulusan 98 Liming, menyumbang 10 juta. Bagus. Bagus. Lulusan 96 Wang Yan, 12 juta. Hebat. 12 juta. Wang Yan, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Aku juga melakukan ini untuk berterima kasih kepada alma materku atas bimbingannya. Jia Mei Huan, mengapa kau belum menawar? Kau tidak akan menyumbangkan uang sampah ini kan? Ini bau sekali. Apa kau memungutnya? Di tempat The sampah. film was Baunya translated busuk. and Xiao Mei narrated Juan, by M berapa Media. banyak yang sebenarnya akan kamu sumbangkan? Ibu mertua yang terhormat dari Presiden Grup Diao. Masa sih kamu nggak bisa dapat 20 juta? Bukan. Lulusan 96 Xiao Mei Juan, menyumbangkan 1 miliar. Yo yo. Yo yo. Kau baik-baik saja, Ibu. Aku baik-baik saja. Di mana Xing Zhou? Ketika aku pergi, aku tidak terpikir untuk membawa uang. Aku menyuruhnya kembali dan mengambilnya untukku. Dia akan segera tiba. Ibu, kau tidak dianiaya kan? Selama kau baik-baik saja, Ibu tidak merasa dirugikan. Dari mana datangnya udik ini? Dengan santainya,
Berani-beraninya bilang 1 miliar. Tidak bisa menyumbangkannya. Tapi kamu akan berakhir di penjara. Kau. Ini putriku Yao Yao. Kamu adalah putri Zhao Meihuan. Jika begitu, kamu adalah milik grup Dihao. Istri presiden. Benar. Ibu. Grup Dihao akan atas nama ibuku menyumbang ke SMP Xingfu 1 miliar. Sebagai kontribusi untuk alma mater kami, kamu benar-benar berani menyombongkan diri karena kamu adalah istri presiden. Lalu mengapa kamu masih memakai pakaian lokasi konstruksi? Tepat sekali. Orang kecantikan karena sutra. Beras menjadi baik karena pupuk kandang. Kamu memakai pakaian compang camping ini di sini. Bahkan jika kamu membawa sepatu istri presiden, kamu tidak akan pantas. Dan kamu berani menyamar sebagai dia. Apakah aku menyamar atau tidak? Sebentar lagi. Ketika orang yang mengantarkan uang tiba, kau akan tahu. Zhao Meijuan, temperamen putrimu persis sepertimu. Dia tangguh. Aku menyukainya. Ibu ini agak tua, tapi putrimu, jika dia menjadi simpananku, itu tidak akan mustahil. Kamu dasar mesum. Putriku bukan seseorang yang bisa kamu fantasikan. Dasar jalang busuk. Kamu berani memukulku. Grup Dihao telah menyumbangkan kepada sekolah menengah Xingfu 1 miliar telah tiba. Wang Qi manajer senior di grup Dihao. Bagaimana? Kau percaya sekarang? Nah, mengapa kamu di sini? Ada 2 penipu di sini. Mengaku sebagai milik grup Anda, istri presiden, dan ibu istri presiden. Tangkap mereka. Apakah kamu mengatakan istri presiden ada di sini? Meskipun aku belum melihat istri presiden, tapi nyonya macam apa yang akan berpakaian begitu lusuh? Zhao Meihuan ini, dia hanya seorang penyapu jalan. Putrinya hanya seorang pekerja migran. Bukankah itu konyol? Skema pemerasan ini bahkan telah mencapai grup Dihao. Tepat sekali, keponakan. Kamu sama sekali tidak boleh melepaskan ibu dan anak ini. Mereka berani menyamar sebagai milik grup Dihao, istri presiden, dan ibu mertua presiden. Aku pikir kalian berdua nggak mau tinggal di Nanxiang lagi ya? Kau bahkan belum melihat istri presiden. Jadi, bagaimana kau bisa begitu yakin? Aku penipu. Bagaimana kamu tahu? Aku belum melihatnya. Hanya seorang penipu berani macam-macam di wilayah grup Dihao, wilayah penjaga. Tunggu, karena kau di sini untuk mengantarkan ini, donasi 1 miliar. Maka kau seharusnya tahu bahwa 1 miliar ini disumbangkan atas nama ibu istri presiden. Bukankah atasanmu memberitahumu saat memberi instruksi bahwa itu bukan atas nama Zhao Meijuan? Nama itu disebutkan, tapi aku sama sekali nggak dengar jelas. Siapa yang memberitahumu? Ibu istri presiden bernama Zhao Meijuan. Kamu benar-benar pandai mengarang cerita. Penjaga, tangkap ibu dan anak ini untukku. Siapa yang berani menyentuh mereka? Ibu, Yao Yao, kalian berdua baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Mertuaku menyumbang 1 miliar ke sekolah dengan tulus. Dan begini caramu menindas orang. Ibu mertuamu menyumbangkan 1 miliar. Jangan bilang kamu mencoba mengatakan kamu dari grup Dihao dan kamu adalah presiden. Tepat sekali. Dia memang sangat mirip presiden di berita. Ada banyak orang yang mirip. Lihat saja dia memakai pakaian bau ini dari lokasi konstruksi dan dia mengaku sebagai presiden sebuah grup di berita. Presiden mana yang tidak memakai jas? Tepat sekali. Seluruh keluarga ini. Sekali lihat aja kelihatan mereka kelas rendah. Orang-orang kotor ini yang baru saja datang dari lokasi konstruksi. Siapa yang tahu berapa banyak bakteri yang mereka bawa pada mereka? Ini, dia benar-benar presiden. Ibu, berhenti bicara. Anakku, jangan hentikan aku. Hari ini aku benar-benar harus memberi pelajaran pada keluarga ini, orang-orang udik ini yang tidak tahu tempatnya. Jangan kira hanya karena kamu membawa sekelompok orang udik, kamu bisa menakutiku. Bagaimana rencanamu untuk memberiku pelajaran? Anakku adalah eksekutif tingkat tinggi di grup Dihao. Kamu telah menyinggungku, dan aku akan memastikan seluruh keluargamu mengalami kesulitan. Aku sudah memberitahumu. Diam, Kamu Presiden. Maafkan saya. kamu memanggilnya apa? Mana barang yang kuminta kau bawa?
Gesek untuk 1 miliar. Ini adalah. Dia benar-benar presiden. Presiden Lu, aku salah. Ini semua salahku. Masalah ini tak ada kaitannya dengan anakku. Tolong kamu sama sekali tidak boleh menghukumnya. Presiden, ini yang ibu saya lakukan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tolong jangan hukum saya. Ibumu menggunakan nama grup untuk menindas orang lain. Dan kau bilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau dipecat. Presiden, Tidak, ini tidak benar. Bagaimana mungkin saya dipecat? aku benar-benar menghina ibu mertua orang terkaya di negara ini. Ini, Mei Huan, aku tidak bermaksud mengatakan itu tentangmu. Tapi lidahku tidak bertulang. Tolong berbesar hati dan abaikan kesalahanku. Tolong jangan merendahkan diri ke levelku. Mei Juan, saya benar-benar salah. Demi persahabatan lama kita, tolong sampaikan kata-kata baik untuk saya. Jika kamu tidak mengatakan bahwa putriku harus menjadi selir, aku masih bisa memohon untukmu. Tapi kamu berani mengatakan hal seperti itu padanya. Pergi dan binasalah sendiri. Dasar bodoh tak tahu diri. Beraninya kau mengingini istri Sing Show, seseorang. Batalkan semua kerjasama antara grup Biao dan keluarga Si. Dalam 10 menit, aku ingin keluarga Si bangkrut. Baik Tuan, Presiden Lu tolong ampuni saya. Presiden Lu. Hei Mei Huan, kamu tidak bisa menurunkan diri ke levelku. Jangan menurunkan diri ke levelku. Mei Huan, The Ibu, film was mereka yang translated membulimu, and semuanya narrated sudah by menerima M balasan Media. mereka. Mulai sekarang aku dan Sing Shu tidak akan membiarkan siapapun membulimu lagi. Ibu, lihat. Ini adalah tahun keduaku. Karya untuk kompetisi desain kampus. Sebuah karya pemenang penghargaan. Ini adalah foto yang kuambil saat aku mahasiswa pertukaran luar negeri. Itu luar biasa. Ibu, selama bertahun-tahun ini, aku tidak berada di sisimu. Namun kamu tumbuh menjadi sangat luar biasa. Kamu pasti banyak menderitakan. Pergi ke luar negeri, pasti menghabiskan banyak uang. Apakah kamu harus bekerja paruh waktu setelah kelas? Itu adalah pertukaran beasiswa publik, uang dari pekerjaan paruh waktuku. Sudah cukup. Tapi Ibu, selama bertahun-tahun ini, Ibu mencariku. Ibu pasti sangat menderitakan. Jangan bicarakan itu. Selama aku bisa bersatu kembali denganmu, semua kesulitan yang Ibu alami, bukanlah kesulitan sama sekali. Baiklah, kalau begitu jangan bicarakan itu. Ibu. Ini ponsel ini untuk Ibu. Di dalamnya, aku sudah memasang yang terbaru. Perangkat lunak pelacak. Mulai sekarang kita ibu dan anak tidak akan pernah terpisah lagi. Perangkat lunak pelacak terbaru. Kalau begitu ponsel ini, pasti sangat mahal kan? Ibu. Apapun yang dihabiskan untuk Ibu, sama sekali tidak mahal. Aku berharap bisa menghabiskan lebih banyak uang untuk Ibu. Ibu, besok aku akan mengajak Ibu untuk membeli pakaian. Ibuku sangat cantik. Ibu harus benar-benar berdandan. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Sangat cantik. Ibu coba ini. Ini sangat cocok untuk Ibu. Bukankah ini sepupuku yang miskin, Papa? Sepupu, kamu bekerja di sini. Siapa yang kamu panggil sepupu? Ruyo kami adalah toko perhiasan mewah. Ini bukan tempat orang yang menyapu jalanan. Bisa seenaknya masuk. Cepat pergi. Aku adalah pendiri Ruoyao. Bagaimana bisa aku tidak pernah mendengar tentang aturan tentang mengusir pelanggan? Siapa katamu kamu ini, sepupu? Aku belum sempat memberitahumu. Ini putriku Yao Yao yang baru saja kembali kepada kami. Yao Yao, ini bibimu. Saat kamu kecil, kamu bahkan pernah mengunjungi rumahnya. Jati ini putri penyapu jalanan, pendiri Ruoyao kami. Bernama Ruoyao. Siapa namamu? Song Yao Yao. Apakah otakmu ditendang keledai? Beraninya kamu meniru pendiri kami saat kamu menerima pelatihan. Kamu seharusnya tahu, Ruoyao hanyalah nama panggung pendirinya. Jadi kenapa kalau itu nama panggung? Ruoyao sebagai desainer perhiasan terkenal internasional tidak pernah secara publik mengungkapkan nama aslinya. Jika kamu benar-benar Ruoyao, lalu ibumu, bagaimana mungkin dia menyapu jalanan setiap hari? Jika dia menyapu jalanan selama setahun, dia mungkin tidak mampu membeli satupun manik-manik toko kami. Apakah kamu tidak bisa mengerti perkataan manusia?
Ibuku bilang, aku baru saja kembali. Mulai sekarang dengan aku di sini, dia tentu saja tidak akan pergi menyapu jalanan atau melakukan kerja keras lagi. Apa yang kamu banggakan? Kalung ini, yang baru saja kamu sentuh dan kotori. Kamu harus membelinya. Jika kamu tidak membelinya, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. Sepupu, bagaimanapun kita ini kerabat. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Siapa yang kerabatmu? Siapa yang punya kerabat miskin seperti itu? Jika tidak beli masuk penjara. Beli, dengan aku di sini. Seluruh Ruoyao, milik ibuku. Aku akan masuk ke sistem sekarang juga, dengan otoritas tertinggi, dan memberikan toko ini kepada ibuku. Baiklah, otoritas tertinggi. Hanya pendiri kami yang memilikinya. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan memberikan toko ini kepada orang udik ini. Kata Sandi salah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apalagi yang ingin kamu katakan? Dasar pembohong kecil, sama seperti ibumu. Kalian semua bajingan. Yang Xiao, apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa begitu? Tidak sopan kepada keponakanmu. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi tentang ibuku, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu harus bercermin dan lihat betapa menyedihkannya dirimu. Dan kamu berani meniru Ruoyao. Kamu sudah terbongkar. Namun kamu masih keras kepala menyangkalnya. Hari ini, kamu beli kalung ini atau pergi ke kantor polisi. Kamu pilih. Itu karena kamu malas dan tidak memperbarui sistem terbaru. Itulah mengapa aku tidak bisa masuk. Berhenti memfitnah orang. Jadi kamu tidak membelinya. Seseorang, ada yang mencuri. Apa yang kamu lakukan? Ada apa ini? Zhang Xiao, kenapa kamu berteriak? Tidakkah kamu tahu bahwa pendiri sudah tiba di Kabupaten Huaisian kita? Jika dia nemuin ini pas lagi nyamar, kamu akan berada dalam masalah besar. Manajer, Anda datang di waktu yang tepat. Kedua orang ini tidak hanya mengotori kalung kami, tetapi mereka bahkan berani meniru pendiri. Orang-orang seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku adalah Ruoyao. Siapa yang meniru siapa? Orang ini memiliki aura yang luar biasa. Mungkinkah pendiri benar-benar sudah tiba? Kau bukan siapa-siapa. Ibunya adalah sepupuku. Seorang penyapu jalan. Bagaimana mungkin dia pendiri kita? Seorang penyapu jalan. Kamu meniru pendiri kami. Apa tujuanmu? Siapa yang berani menyamar sebagai pendiri perusahaan? Manajer, dua orang ini menotori perhiasan kami dan bahkan melukai staf kami, dan mereka berani mengaku sebagai pendiri Ruoyao. Itu adalah istri presiden grup kami. Lihat. Dasar bodoh buta. Ini. Saya tidak tahu pendiri. Akan sudi hadir di sini. Maaf saya terlambat menyambut Anda. Ini benar-benar salah saya. Dia adalah pendiri. Nona Ruoyao, saya sangat menyesal. Saya benar-benar buta dan bodoh. Tolong jangan salahkan saya. Saya salah. Saya salah. Keponakan besar, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu. Toko ini milik Anda. Jika saya tahu, saya sama sekali tidak akan berbicara seperti ini. Benar. Meskipun Anda memberi saya 100 nyali, saya tetap tidak akan berani. Anggap saja saya tidak ada. Dan biarkan saya pergi. Saya mohon, adik laki-laki Anda masih perlu menikah. Kalian berdua dipecat. Sekarang keluar. Keponakan saya yang terkasih. Maukah Anda memaafkan saya? Keamanan. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Manajer. Nona Ruoyao, kali ini, itu benar-benar kesalahan saya. Resume ini. Bagaimana kalau Anda bantu saya melihatnya? Dan pilih siapa yang harus menggantikan mereka, agar lebih cocok. Yo, kamu urus dulu hal-hal penting. Saya harus ke toilet pusat perbelanjaan. Sedang dalam perbaikan. Keluar dan belok kanan di jalan. Ada toilet umum. Anda bisa pergi ke sana. Ibu, aku akan membantunya melihat resume dulu. Aku akan menunggumu di sini. Baik. Coba kulihat. Apa ini? Kamu benar-benar merasa hebat, bukan? Kamu adalah sepupu Xiao Meijuan. Zhang Xiao kan? Kamu adalah teman sekelas Yami Yuan Shili. Itu saya. Saya baru saja melihat semuanya. Dia menyebabkan kamu dipecat. Dan jalang ini menyebabkan keluarga Shi saya bangkrut. Apakah kamu ingin bersatu denganku dan membalas dendam padanya? Bagaimana kita membalas dendam? Sepupu Yang Xiao. Kamu. Sepupu, kamu hanyalah seorang penyapu jalan kotor, bukan? Kamu benar-benar berpikir kamu semacam orang elit. Ayo pergi. Yang ini bisa, yang ini tidak. Memang, mata Anda dalam menilai orang lebih akurat. Saya kesulitan dengan beberapa orang ini untuk waktu yang lama dan tidak tahu bagaimana memilih. Tapi sekarang setelah Anda mengatakannya, saya mengerti. Setelah kali ini, kamu pasti sudah belajar.
Toilet umum itu, apakah sangat jauh? Bagaimana bisa ibuku masih belum kembali? Seharusnya tidak begitu. Anda bisa melihatnya tepat setelah belok kanan di luar. Dia seharusnya segera kembali. Ini buruk, manajer. Dalam rekaman pengawasan, seorang wanita dikulit. Apa? Coba The film kulihat. was translated and narrated by M Media. Itu ibuku. Apa? Kapan kamu menemukan ini? Sudah berapa lama dia diculik? Melihat rekaman pengawasan, itu 20 menit yang lalu. Lebih dari 20 menit. Mereka seharusnya belum pergi jauh. Halo suamiku, segera lacak ponsel ibuku. Dia diculik. Apa? Jangan panik dulu. Aku akan segera menyegel seluruh kota. Mertuaku diculik. Segera segel seluruh kota. Lacak posisi ponselnya. Meski harus cari setiap jengkal tanah, kau juga harus menemukan orangnya. Untukku. Ya, Perjamuan belum dimulai. Membukanya sekarang. Melanggar aturan. Nyonya benar. Brankas ini hanya bisa dibuka setelah perjamuan berakhir. Bisa dibuka. Nyonya, bukankah Anda aturan dari perjamuan ini? Jika Anda membuka brankas ini, apakah Presiden akan menyalahkan Anda? Nyonya Presiden, bisa membukanya. Kapan saja. Siapa kau berani ikut campur? Mungkinkah Nyonya tidak bisa membukanya? Kau bisa membukanya. Aku benar-benar bisa. Dia bilang, dia bisa membukanya. Bukankah hanya Nyonya Presiden yang bisa membukanya? Anda percaya itu? The film Dia was dari translated pedesaan. and Orang udik narrated belum by pernah M melihat Media. seumur hidupnya brankas dan membukanya. Itu lucu sekali. Song Yaoye mengandalkan keberuntungan untuk membuka gerbang rumah mewah itu. Tidak mungkin dia seberuntung itu untuk juga membuka brankas. Bagaimana kalau biar dia malu sendiri dulu? Song Yaoye, selama bertahun-tahun kau selalu iri padaku karena lebih baik darimu dan menjalani hidup yang lebih baik darimu. Tapi aku tidak menyangka brankas kecil kau juga ingin memperebutkannya. Baiklah, karena kau sangat ingin pamer, aku akan memberimu kesempatan ini. Jika kau punya kemampuan, maka bukalah. Baiklah. Bagaimana jika kau tidak bisa membukanya? Jika aku tidak bisa membukanya, aku akan meninggalkan perusahaan. Bagaimana? Itu tidak akan berhasil. Jika kau tidak bisa membukanya, kau harus segera berlutut dan menggonggong seperti anjing dan merangkak seperti anjing, mengelilingi seluruh aula perjamuan 10 kali. Dan menjilat sepatu bersih-bersih. Semua orang yang hadir. Tidak masalah. Sidik jari salah. Itu palsukan. Song Yaoye, gertakanmu sudah terbongkar bukan? Mengapa Anda tidak cepat berlutut dan menggonggong seperti anjing? Aku hanya menekan jari yang salah. Kata sandinya adalah jari telunjuk kiriku. Sepertinya kau adalah orang yang baru menangis saat lihat peti mati. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Tidak ada salahnya. Baru saja hanya aku yang bertaruh. Bagaimana dengan taruhanmu? Jika aku membuka brankas itu, kau akan meninggalkan perusahaan. Bagaimana? Apa yang perlu ditakutkan? Jika Anda bisa membukanya, saya akan menyemir sepatu Anda selama 10 tahun. Jika kau bisa membukanya, aku akan jadi pengasuhmu selama 10 tahun. Kita semua rekan kerja, tidak perlu membuat keributan seperti ini kan? Kung Dandan, Anda terlalu berhati lembut. Bagian Kung Dandan, saya akan mengambilnya. Jika Anda bisa membukanya, saya akan memberikan gaji suami saya 10 tahun, semuanya. Setuju? Ingat ini, apa yang baru saja kau katakan? The film was translated and narrated by M Media. Ini, bagaimana mungkin dia bisa membukanya? Hanya istri presiden yang bisa membuka brankas itu. Mungkinkah Song Yaoye sebenarnya istri presiden? Yao Jing, apa yang terjadi? Yao Jing, apalagi yang ingin kau katakan? Kalian beberapa orang, bersiaplah untuk mengemasi barang-barang ini, untuk menjadi pengasuhku, dan menyemir sepatuku. Benar, dan suami Anda, gaji 10 tahun. Ingat untuk mentransfernya. Nyonya, bagaimana mungkin dia bisa membuka brankas itu? Song Yaoye, kau mungkin telah berkolusi dengan pengasuh bangsawan ganti sidik jari, tapi kau tidak bisa mengubah apa yang ada di dalam brankas, apa yang ada di dalam sini.
Jelas adalah kalungku. Bukan tali 5 warna yang kau sebutkan. Jadi itu Anda yang bersekongkol dengan para pelayan untuk mengubah kunci sidik jari. Song Yao Yao, Anda kalah taruhan. Bersiaplah untuk mengemasi barang-barang Anda dan meninggalkan perusahaan. Kapan Lu Xingqiu mengganti tali 5 warnaku? Xingqiu, tali 5 warna di berangkasku. Kamu sudah membukanya. Aku awalnya ingin memberimu kejutan dengan memberimu sebuah kalung kerajaan Eropa. Kejutanmu ini. Apa yang kau lakukan? Apa yang Anda pura-purakan? Masih Xingqiu. Nama presiden. Apakah itu untuk Anda panggil? Apa kau benar-benar berpikir kau, istri presiden? Beraninya kau bertingkah di depan nyonya. Betapa tak tahu malu. Seseorang kalah taruhan. Harus menggonggong seperti anjing. Presiden Lu sudah tiba. Song Yao Yao, Presiden Lu ada di sini. Anda tamat. Benarkah? Kalau begitu mari kita lihat. Siapa yang benar-benar tamat? Aneh, Manajer Lu kepala pelayan kediaman Yun Lu. bukankah Presiden Lu ada di sini? Siapa orang ini? Saya adalah pengurus manor ini. Nama belakang saya Lu. Semua orang biasanya memanggil saya pengurus Lu. Setelah sering memanggil begitu, itu jadi Presiden Lu. Pelayan, seseorang ada di sini, menyamar sebagai istri presiden. Tolong cepat usir dia. The film was Pengurus. translated and Kedua orang ini narrated by mengaku M Media. sebagai istri presiden. Jadi yang mana yang asli dan yang mana yang palsu? Sudah berakhir. Pelayan rumah bangsawan sudah datang. Aku akan terbongkar. Saya baru di sini sebulan dan belum bertemu nyonya. Bagaimana saya bisa tahu yang mana yang asli? Apa itu perlu ditanyakan? Nyonya dan kami berasal dari perusahaan yang sama. Tentu saja, yang ini adalah nyonya yang asli. Dari perusahaan yang sama. Kalau begitu apa yang dia katakan, pasti benar. Nyonya, bawahan Anda terlambat. Mohon maafkan bawahan Anda. Sepertinya, pelayan Lu ini juga belum pernah bertemu istri presiden. Itu, Song Yao Yao. Kau lihat itu. Aku adalah pemilik sebenarnya rumah bangsawan ini. Istri presiden. Grup Di Hao. Song Yao Yao, Anda harus memenuhi janji Anda sekarang. Berlutut dan gonggong seperti anjing. Benar. Berlutut dan menggonggong seperti anjing. Berlutut, berlutut. 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 Nenek Lu Xingqiu. Aku di sini untuk menjemput nenek ke perjamuan. Aku tidak akan pergi, dan kamu juga tidak diizinkan pergi. Aku sudah mengatakannya. Aku tidak menerima orang rendahan sebagai cucu menantuku. Nenek. Saat nenek bertemu dengannya, nenek pasti akan menyukainya. Dia adalah orang yang berbakti dan baik hati. Adikmu Ting Xuan sudah tertipu oleh seorang wanita. Apakah kamu belum belajar dari kesalahanmu? Nenek. Jika nenek menolak pergi, aku akan pergi sendiri. Kalau begitu, sesuatu terjadi di perjamuan. Aku harus pergi memeriksanya. Jika kamu berani pergi, aku akan mati di depanmu. Kamu pergi ke perjamuan dan bantu aku memeriksa keadaan kakak iparmu. Lu Ting Xuan, adik laki-laki Lu Xingqiu. Nenek, aku mau keluar cari udara segar. Baiklah nenek, aku tidak akan pergi lagi. Berlutut. Berlutut. Pelayan ini baru. Dia belum bertemu istri presiden. Kau mengaku sebagai istri presiden. Lalu kenapa rumah bangsawan ini bahkan tidak punya satupun foto tentangmu? Tepat sekali. Aku dengar presiden sangat mencintai istrinya. Lalu kenapa tidak ada satupun foto dirinya di rumah besar ini? Kalau begitu, Aku tidak suka difoto. Itu sangat normal untuk tidak memiliki fotoku. Benarkah? Tapi aku dengar tepat di aula ini ada foto istri presiden. Omong kosong apa yang Anda katakan? Di rumah nyonya, apa yang ada di sana? Bagaimana Anda bisa tahu? Foto istri presiden tepat di layar besar ruang perjamuan. Buka saja dan kau akan lihat. Yao Jing, kau berani membukanya? Aku. Song Yao Yao, baru saja berangkasnya. Isinya, kau sudah salah. Sekarang kau bicara tentang foto. Kau benar-benar tidak tahu malu. Nyonya, tolong buka dan tunjukkan padanya. Jika tidak ada foto, maka robeklah mulutnya dengan ganas. Mencabik mulutnya saja tidak cukup. Kita juga harus memberinya makan lalat. Benar.
dan lucuti pakaiannya. Di punggungnya, tulis kata penipu. Tolong buka dan lihat Nyonya. Kami juga ingin melihat foto-foto Nyonya. Pelayan, di mana remote kontrolnya? Bawa cepat. Ini, aku datang terlambat. Layar ini, aku belum pernah membukanya sebelumnya. Aku tidak tahu di mana remote kontrolnya. Kau, pergi cari remote kontrolnya. Baik. Aku akan ke toilet. Ada apa denganmu? Kau hanya tidak tahu bagaimana cara mengubah brankas? Kau hampir membuatku terlihat buruk. Nah, di mana aku harus mencarikanmu? Brankas yang berbeda. Yang itu tidak bisa diubah. Brankas tidak bisa diubah. Tapi remote control pasti bisa diubahkan. Apa yang Anda lakukan? Jika kau merusaknya, layarnya tidak akan terbuka. Yao Jing, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu coba hancurkan remote, agar layarnya tidak bisa dibuka. Siapa yang mengatakan itu? Aku hanya berpikir petugas kebersihan ini menukar remote control. Itulah mengapa aku ingin merusaknya. Alasan yang payah. Apakah remote controlnya ditukar atau tidak? Lihat saja, apakah bisa dibuka. Maka kamu akan tahu. Semuanya tolong lihat layar besar. Orang di foto ini adalah Song Yao Yao. Dia benar-benar nyonya. Mungkinkah dia adalah istri presiden yang sebenarnya? Mungkinkah dia nyonya yang asli? Tidak mungkin. Ketika Song Yao Yao masih sekolah, dia adalah murid miskin. Dia juga seorang yatim piatu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi istri presiden? Seseorang di sini pasti komplotannya. Mereka bersekongkol sebelumnya dan menukar foto-foto itu. Benar, petugas kebersihan. Pasti petugas kebersihan itu. Baru saja di pintu masuk, dia bahkan membantu Song Yao Yao. Pasti dia yang menukar remote control. Seseorang seusianya mungkin tidak tahu cara mengoperasikan benda-benda ini kan? Apakah itu ditukar atau tidak? Kau tanyakan padanya. Jangan khawatir kakak, aku pasti akan membantumu menjaga kakak ipar dengan baik. Yao Yao adalah seorang gadis yang sederhana dan baik hati. Jika ada yang menindasnya, kamu harus membelanya dengan layak. Mengerti. Aku harus membantu kakakku menilai apakah kakak ipar ini benar-benar sederhana dan baik hati. Dia tidak boleh berakhir sepertiku, tertipu oleh cinta. Bicaralah dengan bebas. Jika ada yang mengancammu, Nyonya akan memastikan keadilan untukmu. Aku tidak bisa membiarkan putri kita di depan begitu banyak orang kehilangan muka. Ya, dia yang mengancamku. Kenapa kamu berbohong? Song Yao Yao, di saat seperti ini, kau masih berakting. Bahkan petugas kebersihan sudah mengakuinya. Apalagi yang ingin kau katakan? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Nyonya. Dan kenapa kau belum melepas pakaiannya dan menato punggungnya? Nyonya, perjamuan ini akan segera dimulai. Menatonya di sini tidak akan terlalu pantas. Akan kusuruh orang menyeretnya keluar. Mohon tenang saja. Aku akan mengawasinya secara pribadi dan menato penipu di punggungnya. Kau memang penuh perhitungan. Penjaga, seret dia keluar untukku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Gadis nakal ini punya temperamen yang cukup. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Tangkap dia. Siapa berani cari gara-gara di sini? Lepaskan. Siapa yang menyuruhmu menangkap orang? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apakah ini adik Xing Xiu yang kurang cerdas? Kenapa dia ada di sini? Sudah berakhir. Tuan muda kedua lu sudah tiba. Dia pasti akan membongkarku. Nyonya, mengapa Anda pergi? Apakah ada yang salah? Nyonya, kenapa kamu bersembunyi saat melihat tuan muda kedua lu? Nyonya, selera kakakku benar-benar buruk, vulgar dan palsu, dan juga kejam serta tak kenal ampun. Namun yang satu ini, meskipun dihina, tidak merendah diri maupun sombong. Sikapnya tenang dan anggun. Sudah berakhir, aku akan terbongkar. Kakak ipar, aku tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Sampai kau begitu, terang-terangan dan mencolok, menghinanya di perjamuan ini. Sepertinya tuan muda kedua ini belum pernah bertemu istri presiden. Dia berani terang-terangan mempertanyakan identitasku. Tentu saja aku harus memberinya pelajaran. Dipertanyakan, bukankah seharusnya kau merenungkan dirimu sendiri? Apakah kau benar-benar seperti istri seorang presiden? Tuan muda kedua lu, ini adalah istri presiden. Kakak iparmu, bagaimana bisa kau berbicara padanya seperti itu? Jika kakak iparku begitu jahat, aku tidak keberatan membantu keluarga lu membersihkan rumah mereka. Tidak perlu membersihkan rumah. Dia benar-benar bukan kakak iparmu. Beraninya kau mempertanyakan identitas Nyonya. Cepat bawa orang ini yang menyinggungku dan seret mereka keluar.
Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Meskipun Ting Xuan belum bertemu denganku, untungnya, dia orang yang masuk akal. Tuan muda kedua, perjamuan ini diselenggarakan oleh Presiden. Untuk Nyonya, kau menentang Nyonya. Tidakkah kau takut membuat Presiden marah? Aku akan memberitahu kakakku sekarang juga, bahwa istri yang murni dan baik hati, yang dia bicarakan, diam-diam menindas yang lemah, dan mengeroyok yang sedikit, kakak. Ting Xuan. Nenek jatuh sakit karena dia marah. Umumkan bahwa perjamuan dibatalkan. Dengan menyesal kami umumkan bahwa, karena kesehatan nenek, perjamuan amal dibatalkan. Apa? Bagaimana bisa dibatalkan? Bagaimana bisa dibatalkan? Nenek sakit. Aku juga harus pergi menemui nenek. Kenapa kau mengikutiku? Aku akan menemui nenek. Nenek marah justru karena kakak tiba-tiba menikahi kakak iparnya. Aku tidak bisa membawa wanita lain kembali. Nanti, jika ada kesempatan, aku akan membawamu menemui nenek. Apakah dia salah paham sesuatu? Sepertinya adik Xingshu memang tidak terlalu cerdas. Aku bertanya-tanya mengapa ada. Bagaimana bisa ada foto Song Yao di rumah bangsawan? Ternyata tuan muda kedua Lu yang menaruhnya di sana. Nyonya, nenek sakit. Apa Anda tidak akan menemuinya? Tidak perlu. Ada begitu banyak dokter di rumah. Mereka tidak membutuhkan bantuanku. Mari kita kembali ke perusahaan dulu. Petugas kebersihan, kenapa kamu berbohong untuk Yao Jing? Nyonya, saya salah. Tolong jangan pecat saya. Saya mengandalkan pekerjaan ini untuk mengumpulkan mahar bagi Jing Jing. Jing Jing, kamu ibu Yao Jing. Manja anak rugikan diri dan orang lain. Sebagai petugas kebersihan di rumah bangsawan, kamu justru bersekongkol dengan orang luar untuk menjebak majikan. Kamu dipecat. Nyonya. 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 Yao Jing, mengapa tuan muda kedua Lu sangat melindungi Song Yao Yao? Tepat sekali. Kau jelas-jelas istri presiden. Jadi mengapa dia terlihat tidak akrab denganmu? Apa yang kau tahu? Tentu saja itu karena Song Yao Yao menggoda Lu Ting Xuan. Apa? Apel, aku ingat sekarang. Berita mengatakan tuan muda kedua baru saja bercerai beberapa waktu lalu. Mungkinkah berhubungan dengan Song Yao Yao? Tepat sekali. Ini si rubah betina itu, dia mengganggu pernikahan Ting Xuan, menyebabkannya bercerai. Dan dia bahkan kehilangan banyak harta keluarga. Betapa menjengkelkan. Rubah betina sepertinya pantas mendapatkan akhir yang buruk. Xingshu, kamu kembali. Apakah nenek baik-baik saja? Apakah sakitnya serius? Sekarang tidak ada yang serius. Dokter sudah memeriksanya. Mereka bilang dia hanya perlu lebih banyak istirahat. Kalau begitu baguslah. Aku melihat perjamuan dibatalkan. Dan aku pikir nenek sakit parah. Jangan khawatir. Benar, aku ingat kamu bilang di perjamuan. Kamu akan membersihkan perusahaan. Sekarang setelah perjamuan dibatalkan, apakah itu akan memengaruhi rencanamu? Tidak apa-apa. Biarkan mereka melompat-lompat sebentar lagi. Ketika rapat perusahaan tiba, nanti masih sempat bereskan semuanya. Aku sangat berharap besok adalah rapat perusahaan untuk memberitahu semua orang bahwa kamu adalah istriku, istri Lu Xingshu. Jangan khawatir. Cepat atau lambat kau akan mendapat statusmu. Nenek, Ting Xuan, kau sudah ketemu dia. Bagaimana perasaanmu tentang dia? nenek, Anda benar-benar memiliki wawasan yang tajam. Anda bahkan belum bertemu dengannya, namun Anda tahu wanita itu tidak sederhana. Bagaimana bisa? Menurut pandangan saya, kakak hanya terbutakan olehnya. Wanita ini sombong dan angkuh dan kejam. Ada seorang gadis yang entah bagaimana menyinggung perasaannya. Dia bahkan ingin mentato kata-kata di tubuh orang itu. Apa? Astaga. Dosa apa yang telah kulakukan? Cucu selongku. Ternyata menikahi wanita sejahat itu. Nenek jangan marah. Kakak saya sedang bersiap untuk pada rapat perusahaan mengumumkan wanita itu sebagai wakil presiden. Jika Anda sangat marah sampai pingsan, siapa yang akan menghentikan kakak saya? Apa? Dia juga ingin menjadikannya wakil presiden. Kurasa The film kakakmu was translated benar-benar terkena and sihir narrated selama by wanita tua Media. ini masih hidup 1 hari lagi. Aku tidak akan pernah mengizinkannya menjadi wakil presiden grup di Hao. Jing Jing, apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu datang ke perusahaanku? Apakah kau tahu betapa memalukannya bagiku jika orang lain tahu ibuku adalah seorang petugas kebersihan? Aku pergi ke apartemen siwamu untuk mencarimu.
Tidak ada yang menjawab, jadi aku datang ke sini. Biar ku beritahu. Istri presiden adalah yang itu. Diam. Kau berteriak begitu keras. Apakah kau ingin semua orang tahu bahwa aku palsu? Pergi sana. Jangan pernah lagi datang mencariku. Aku tidak ingin melihatmu. Melakukan ini, bukankah agak buruk? Apa yang salah dengan itu? Anda terlalu baik hati? Song Yaoyao sendiri bertindak tanpa rasa malu. Tapi, Tidak ada tapi. Kami hanya membantu istri presiden melampiaskan amarahnya. Lagi pula, dengan Nyonya mendukung kami. Apa yang Anda takutkan? Benar Nyonya? jangan khawatir. Di perusahaan ini sekarang, aku masih memiliki keputusan akhir. Dalam beberapa hari, aku akan bicara dengan Xing Zhou. Minta dia naikkan jabatan dan gajimu. Apa yang kamu tertawakan? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Bukankah Anda sendiri simpanannya? Dan masih berani bertanya kepada orang lain? Nyonya, Yao Jing, apa kamu menyebarkan rumor tentangku lagi? Sejujurnya, bagaimana itu bisa disebut menyebarkan rumor? Jika bukan karena kamu mencampuri pernikahan Ting Xuan, bagaimana dia bisa melindungimu sebegitu rupa? Lagi pula, kamu juga menyebabkan dia bercerai dan harta keluarganya dibagi. Semuanya perhatikan baik-baik. Namanya Song Yaoyao. Dia ikut campur dalam pernikahan tuan muda kedua Lu dari grup Diao. Membuat dia bercerai dan harta dibagi. Siapa yang mengizinkanmu mereka M-ku? Kamu melanggar hak privasiku. Menjadi simpanan dan masih menginginkan privasi. Sungguh konyol. Jika kamu berani melanjutkan membuat keributan di sini, kami akan mengukir 2 kata simpanan di dahimu. Nyonya tunggu apa lagi? Tulis di wajahnya sekarang. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Apa yang kalian lakukan? Manajer Song Yaoyao dia. Manajer, mereka mengotori tempat kerjaku, memfitnahku, dan bahkan mencoba memukulku. Ini pembelaan diri. Mengapa mereka tidak menulisnya di meja kerja orang lain, tapi bersikeras menulisnya di mejamu? Bukankah kau sendiri mau jadi simpanan? Aku tidak peduli kau melakukannya atau tidak. Cepat bersihkan mejamu, dan buatlah bersih tanpa noda. Kita akan segera rapat. Yang lainnya, ikut aku ke ruang rapat. Proyek perhiasan. Bekerja sama dengan grup Jiang, akan segera diajukan proposalnya. Namun yang bertanggung jawab awalnya, proyek ini sakit dan dirawat di rumah sakit. Siapa di antara kalian yang bisa mengambil alih proyek ini? Saya punya proyek lain yang sedang dikerjakan. Dan saya terlalu sibuk. Aku juga tidak mau. Manajer Jiang itu selalu menyentuh karyawan wanita. Secara tidak pantas. Aku masih ada kencan buta di rumah. Dan aku tidak mau terlibat. Bajingan ini, aku tidak akan pergi. Kalian berdua. Aku meminta kalian melakukan pekerjaan. Dan kalian mengulur-ulur waktu. Perusahaan mempekerjakan kalian. Apa gunanya kalian? Manajer, jangan marah. Bukankah masih ada 1 orang? Apakah Anda berbicara tentang Song Yaoyao? Ya, Tapi dia hanya seorang magang. Bisakah dia menanganinya? Apa salahnya dengan itu? Bukankah dia suka memanjat keranjang pria? Itu sangat cocok dengan keahliannya. Song Yaoyao, kamu datang tepat pada waktunya. Perusahaan memiliki proyek yang sangat penting. Ini dipercayakan kepadamu. Aku. Ya. Itu kau yang bekerja sama dengan grup Xiang. Proyek ini akan menjadi tanggung jawabmu. Proyek ini sangat penting. Ini menyangkut kehormatan perusahaan di rapat umum. Aku sangat menghargaimu, makanya aku serahkan padamu. jangan mengecewakan. Manajer baiklah. Jangan khawatir manajer, aku pasti akan menyelesaikan tugas dengan baik. Song Yaoyao, kamu curang. Aku sedang menggambar rencana desain. Tidakkah kamu tahu bahwa saat kamu bekerja, kamu memiliki semacam senyum kurang di wajahmu? Batas waktu proyek perusahaan sangat ketat. Mana mungkin aku sempat selingkuh? Jadi maksudmu, jika kamu punya waktu, kamu benar-benar akan curang. Berhenti main-main, aku sedang bekerja. Presiden besar, berhentilah bertingkah. Tanganmu sekarang seharusnya ada di sini. Presiden Xiang, Presiden Grup Xiang. Tuan Xiang, sebenarnya proposal desain
Aku bisa langsung pergi ke The film was perusahaanmu translated dan menyerahkannya. and narrated by Sungguh M terlalu Media. merepotkan bagimu untuk mentraktirku makan. Sama sekali tidak. Bisa makan bersama Nona Song, wanita secantik itu. Adalah kehormatan bagi saya. Aku yakin kamu sudah melihat proposal itu, bukan? Jika tidak ada masalah, maka kita bisa. Nona Song, kita sedang makan di luar. Mengapa berbicara tentang proyek? Mari nikmati saja saat ini. Mengenai proyek, bisa dibahas setelah makan malam. Tuan Lu, mengapa Anda tidak masuk? Apa yang kamu tahu? Ini adalah pertama kalinya Yao Yao menandatangani proyek. Tentu saja aku harus menunggunya sampai dia selesai menandatangani kontrak. Lalu tiba-tiba muncul untuk memberinya kejutan. Untuk memperingati dia sebagai seorang magang, menandatangani proyek pertamanya. Jika aku masuk sekarang, dia pasti akan menyalahkanku karena mengganggu pekerjaannya. Saya mengerti. Tidak heran Tuan Lu, Anda punya istri. Tunggu sebentar. Apa yang bayi itu lakukan? Kenapa dia menyentuh tangan Yao Yao? Beraninya dia menyentuh wanitaku, istri Xing Shou. Kamu mencari mati. Presiden Lu, tunggu saya. Presiden Shang, aku rasa kamu sedikit mabuk. Benar. Saya mabuk. Nona Song, mengapa Anda tidak mengantar saya ke kamar di lantai atas untuk malam penuh gairah? Hal macam apa ini? Beraninya kamu punya niat buruk padaku. Dasar jalan kecil, jangan tidak tahu malu. Beraninya kau menolak minumanku. Apakah Anda pikir saya sakit? Apa yang ingin kamu lakukan? Xing Shou, kenapa kamu di sini? Jika aku tidak datang, aku tidak akan tahu kamu sedang ditindas. Kamu baik-baik saja. Lulu. Presiden Lu, saya benar-benar pantas mati. Saya benar-benar tidak tahu. Nona Song adalah orang Anda. Jika saya tahu, bahkan jika saya punya 100 nyali, saya tidak akan berani. Jadi jika itu orang lain, kamu bisa begitu saja melecehkan mereka. Tidak, bukan itu maksud saya. Presiden Lu tolong jangan marah. Dia wanita dengan temperamen meledak. Dia tidak cocok untuk Anda. Saya akan memilih beberapa yang lembut. Bagaimana kalau saya menukarnya dengan Anda? Kamu mencari mati. Song Yao Yao adalah istriku. Istri Lu Xing Shou. Dia adalah nyonya presiden, grup Dihao. Dan juga seseorang yang tidak akan pernah bisa binatang buas sepertimu inginkan. Nyonya Presiden. Presiden Lu, saya salah. Nyonya, saya akan bersujud kepada Anda. Saya buta. Saya mohon Nyonya tolong jangan merendahkan diri ke level saya. Sampaikan perintah saya. Dalam 3 menit, saya ingin mendengar berita kebangkrutan Sang. Ya, bangkrut. Bangkrut. Pergi. Mulai besok. Tidak, mulai hari ini. Kamu tidak perlu pergi ke perusahaan lagi. Tunggu sampai rapat perusahaan. Akan saya umumkan ke seluruh perusahaan identitasmu. Itu tidak akan terjadi. Proyeknya hilang. Jika kamu langsung mengumumkan aku adalah Nyonya Presiden, mereka akan berpikir aku vas bunga yang tidak berguna. Kalau begitu lain kali, jika kamu menghadapi hal seperti ini lagi, apa yang akan kamu lakukan? Tidak akan ada lain kali, bukankah sebentar lagi rapat perusahaan akan diadakan. Tapi sebelum itu, aku harus mengembalikan The Departemen film was Desain, translated sebuah proyek. and Meskipun narrated Departemen by M Desain Media. tidak punya banyak orang baik, masih ada beberapa orang yang jujur dan bermartabat menunggu dividen proyek. Baiklah, kalau begitu saya akan meminta Sekretaris Han, rekomendasikan klien yang mudah diajak bicara. Untukmu. Tidak, aku punya koneksiku sendiri. Yo yo. Halo Profesor Luo, aku punya proyek di sini. Apakah Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang itu? Proyek yang kau tangani. Apa kau masih perlu meminta pendapatku? Aku akan mengirim seseorang untuk menandatangani kontrak denganmu. Anda sangat percaya padaku, tanpa bertanya apa itu. Secara lahiriah, aku adalah profesormu. Pada kenyataannya, filosofi desainku masih terinspirasi olehmu. Lagi pula kau sekarang adalah istri Presiden Dihao. Apa yang harus saya khawatirkan? Baiklah, kalau begitu sudah beres. Kalau begitu tolong besok, kirim orang ke Dihao buat tanda tangan kontrak. Saat Anda senggang, saya akan mentraktir Anda makan. Profesor tolong bantu kami melihat gambar desain ini. Tunggu sebentar, sebentar saja. Setelah saya selesai dengan urusan kakak seniormu, akan saya tunjukkan padamu
Besok kirim seseorang ke Departemen Desain Grup di Hou. Temui istri presiden mereka, dan tanda tangani kontraknya. Setelah Profesor Luo, Dan, proyek saya selesai. Saya tidak akan menjadi magang ini lagi. Jangan marah lagi, berikan aku senyuman. Anda bisa tersenyum sekarang kan? Sisi ini juga perlu. Anda Sangat senang. Sepertinya Anda melayani Presiden Xiang dengan baik tadi malam. mulutmu kotor sekali. Apakah Anda biasanya makan di toilet? Anda, kontrak yang menyuruhmu tanda tangani itu, sudah kau tanda tangani. Saya tidak menandatanganinya. Apel, Song Yao Yao, apakah kamu tahu betapa pentingnya kontrak ini bagi seluruh departemen desain? Seluruh departemen mengandalkan proyek ini untuk dipuji dalam rapat perusahaan, dan kamu malah mengacaukannya. Tak berguna membangun tapi jago merusak. Seluruh departemen telah dihancurkan olehmu. Grup Xiang sudah bangkrut. Tidakkah Anda tahu? bangkrut. Bagaimana mungkin? Grup Xiang adalah salah satu dari 10 perusahaan teratas di industri perhiasan. Kau bilang bangkrut, dan langsung bangkrut begitu saja. Perusahaan Xiang telah bangkrut. Berita mengatakan bahwa Presiden Xiang menyinggung seorang tokoh besar dalam semalam. Dia kehilangan segalanya. Bagaimana itu mungkin? Siapa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu untuk membuat grup bernilai miliaran seperti Grup Xiang bangkrut? Pasti kau sih, pembawa sial ini. Kau menyebabkan Presiden Xiang tertular. Nasib burukmu dan bangkrut. Tepat sekali. Kalau tidak, bagaimana kamu menjelaskan? Usai makan malam bareng Presiden Xiang, perusahaannya bangkrut. Song Yao Yao, kamu menyebabkan perusahaan kehilangan proyek itu. Kamu pembawa sial. Proyek kecil dari grup Xiang itu, jika hilang ya hilang. Tunggu sebentar. Orang-orang dari Institut Desain Yingjue akan datang ke perusahaan kita untuk menandatangani proyek baru. Anggarannya 10 kali lipat dari grup Xiang. Institut Desain Yingju menduduki peringkat pertama dalam desain di antara semua institut. Institut Desain Yingju adalah rumah bagi para profesor dan mahasiswa paling berprestasi di dunia. Bagaimana mungkin mereka memilih kita di Hou untuk sebuah proyek selama desain kita lebih baik dari desain institut mereka sendiri? Itu sudah cukup. Orang udik sepertimu bisa mendapatkan proyek dari Institut Desain Yingjue. Benar sekali. Institut Desain Yingju bernilai 100 grup Xiang. Menurutku, kamu baru saja kehilangan proyek itu dan mengulur waktu di sini. Benar pengawas, pekat saja dia langsung. Pembohong seperti dia, duduk di kantor yang sama. Aku merasa jijik. Apakah saya berbohong kepada Anda? Sebentar lagi, saat orang-orang dari Institut Desain Yingjue tiba, Anda akan tahu. Halo, saya Direktur Departemen Bisnis dari Institut Desain Yingjue. Nama saya Qi. Permisi, di mana kami harus menandatangani kontrak. Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan proyek Institut Desain Yingjue itu? Tidak mungkin. Seorang yang belum lulus universitas. Halo, Direktur Qi. Direktur di bawahan Profesor Lu. Anda baru saja mengatakan Anda di sini untuk menandatangani kontrak. Ya, Profesor Lu, kami berkata, proyek ini adalah hadiah untuk istri presiden. Permisi, siapa istri presiden? Istri presiden ada di sini. Jadi begitu, bos pihak lain memberi kami proyek ini sebagai bentuk hormat kepada istri presiden. Song Yao Yao, beraninya kamu menggunakan namaku untuk mencari proyek. Aku sudah tahu. Bagaimana mungkin seorang magang biasa memiliki koneksi dengan Institut Desain Yingju? Jelas saya yang menelpon profesor dan mendapatkan proyek itu. Apa yang kau bicarakan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya orang buta huruf yang dikeluarkan dari institut. Dia tidak berpikir jernih. Ini adalah nyonya grup di Hou kami. Profesor Luo berkata bahwa dengan keterlibatan Anda dalam proyek ini, dia benar-benar merasa tenang. Nyonya silakan, pimpin saya untuk menandatangani kontrak. Profesor Lumo bahkan secara khusus meminta keterlibatanku. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakan Profesor Lumo. Direktur Qi, silakan lewat sini. Mau kemana? Tidakkah kamu dengar bahwa mereka menandatangani kontrak dengan istri presiden? Kembali ke tempat dudukmu dan tetap di sana. Sangat tidak tahu apa-apa. Istri presiden, saat Anda menandatangani kontrak,
Anda pakai stempel resmi perusahaan. Benar, Nyonya. Kontrak ini ditandatangani oleh Anda atas nama istri presiden. Anda harus menggunakan stempel resmi tingkat tertinggi perusahaan untuk menyoroti pentingnya kontrak. Proyek ini diberikan olehku kepada departemen proyek. Tidak perlu stempelku. Stempel departemen sudah cukup. Sepertinya hanya dengan mengumumkan identitas saya pada rapat perusahaan, mereka akan percaya. Mereka salah mengira saya orang lain. Saya tidak menyangka Institut Desain Yingju begitu murah hati. Dengan satu langkah ini adalah proyek 500 juta. Mohon yakinlah, proyek ini kami pasti akan menuntaskannya dengan total usaha. Profesor Luo berkata, bisa bekerja sama dengan istri presiden. Perusahaan Anda, 500 juta, hanyalah permulaan. Ketika dia tidak sibuk, kami harus mengundang Nyonya untuk memberikan ceramah. Tolong sampaikan terima kasih kepada Profesor Luo dariku. Benar, Profesor Luo. Dia akan menyiapkan kejutan untuk Anda di rapat perusahaan Anda. Nyonya silakan. Nantikan itu. Kalau begitu saya permisi dulu. Baiklah, mohon jaga diri. Saya benar-benar tidak menyangka Profesor Luo dari Institut Desain Yingju begitu akrab dengan Anda. Nyonya, bisakah Anda membantu saya meminta tanda tangan The film Profesor was Luo? translated Tanda tangan. and narrated Saya by sudah M lama Media. menyukainya. Saya juga. Di industri desain. Siapa yang tidak mau? Tanda tangan Profesor Luo. Baiklah. Hanya 2 tanda tangan. Aku akan mengambilkannya untukmu di lain hari. Cukup tiru dari internet. Seharusnya tidak sulit. Nyonya sangat baik. Memiliki Anda sungguh merupakan berkah bagi departemen desain kami. Yao Jing, Anda benar-benar berpura-pura menjadi istri presiden. Dan Anda ketagihan. Profesor Luo sering di luar negeri mempromosikan budaya tradisional. Anda bahkan belum meninggalkan negara ini. Saya khawatir. Anda bahkan belum bertemu Profesor Luo, benarkah? Siapa bilang aku belum pernah keluar negeri? Orang udik, tahukah kau berapa banyak properti yang dimiliki istri presiden secara global? Presiden dan istri presiden pergi ke berbagai negara untuk merayakan malam tahun baru setiap tahun. Apa kau pikir semua orang sepertimu yang bahkan belum pernah keluar dari provinsi Nansheng Berkeliling negara rayakan tahun baru. Anda bahkan tak berani pergi ke rapat perusahaan dalam beberapa hari. Siapa bilang Nyonya tidak berani pergi? Sedangkan kamu dilarang pergi buat malu departemen. Tentu saja aku berani pergi. Sedangkan kamu, jika kamu berani membuat masalah di konferensi, aku tidak keberatan memecatmu di depan seluruh perusahaan. Kalau begitu kita akan bertemu di konferensi. Dengar Presiden Lu belum hadir konferensi. Selama 2 tahun terakhir, dia pasti tidak akan hadir. Tahun ini juga, Presiden Lu itu berada di luar negeri sepanjang tahun. Bahkan jika ada kejutan, itu pasti yang baru saja disiapkan di Lab Turki. Tidak ada yang akan membongkarku. Berkat istri presiden. Karena berhasil mendapatkan proyek Institut Desain Yingju. Kami baru punya kesempatan untuk menghadiri konferensi perusahaan ini. Maman, hotel mewah seperti ini. Ini pertama kalinya saya ke sini. Ini semua berkat istri presiden. Saya juga jadi bisa memperluas wawasan. Tidak apa-apa, aku selalu merasa bahwa dekorasi hotel ini agak ketinggalan zaman. Jika aku punya waktu di lain hari, aku akan meminta Xingzhou mencari seseorang untuk mendekorasi ulang hotel itu. Song Yao, apa yang kamu tertawakan? Saya tertawa karena aktingmu berlebihan. Anda bahkan menipu diri sendiri. Anda benar-benar berpikir Anda istri presiden. Dekorasi ini dirancang khusus oleh seorang desainer Prancis. Siapa Anda sehingga memilih-milih di sini? Song Yao, di konferensi perusahaan ini, beraninya kamu begitu sombong. Menurutku kamu hanya cemburu pada istri presiden karena mendapatkan perhatian presiden. Tapi, jika Yao Jing benar-benar istri presiden, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dekorasi ini dirancang oleh desainer Prancis? Siapa bilang aku tidak tahu? Dirancang oleh desainer Prancis. Bukankah aku masih bisa menemukannya? Ketinggalan zaman. Tapi, hotel ini baru dibuka setengah tahun yang lalu. Komdan dan kau gila. Apa kau benar-benar percaya omong kosong? Song Yao meragukan identitas istri presiden. Bahkan tuan muda kedua Lu telah mengakui dia adalah istri presiden. Bagaimana mungkin itu palsu? Karyawan Grup Diao, silakan duduk. Selamat datang semuanya di konferensi tahunan perusahaan Grup Diao. Selanjutnya, mari kita undang istri presiden ke atas panggung untuk berbicara. Baiklah. Baiklah. Orang udik. Mereka ingin istri presiden. Untuk apa kamu naik?
Jika dia naik, biarkan dia naik. Saya ingin melihat dia memperkenalkan proyek dengan Institut Desain Yinjue. Bagaimana? Para tamu terhormat, halo semuanya. Mohon jangan karena gelar Nyonya Presiden merasa segan kepadaku. Aku juga seorang karyawan tingkat bawah perusahaan. Untuk grup di Hou, aku akan berjuang bersama kalian semua. Bagus. Bagus. Nyonya Presiden sungguh tidak sombong dan tidak rendah diri. Bisa turun ke lapangan dan berjuang bersama karyawan biasa. Sungguh langka. Memang benar, saya dengar Nyonya Presiden baru saja mengamankan untuk Departemen Desain kolaborasi dengan Institut Desain Yingju. Itu adalah pemimpin dalam industri perhiasan. Ya, Nyonya Presiden, karena Anda mengamankan untuk perusahaan proyek dengan Institut Desain Yinjue, kenapa tidak jelaskan pada semua orang sedikit tentang kemajuan proyek yang spesifik? Proyek ini dari kerangka hingga detail adalah semua upaya keras saya. Mari kita lihat apa yang bisa Anda hasilkan. Tidak menyangka ini Song Yao Yao. Tadi malam saat tidak ada orang di perusahaan, dari komputermu menyalin presentasinya. Tentu saja aku bisa. Institut Desain Yingju juga mempertimbangkan identitas saya sebagai seorang desainer. Itulah sebabnya mereka mempercayakan proyek ini kepada saya. Saya akan jelaskan pada semua orang konsep proyek ini. Mohon lihat layar besar. Pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana setiap halaman hanya memiliki judul, di mana konten spesifiknya. mengapa Nyonya Presiden tidak berbicara lagi? Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep desain. Benar. Konsep desain. Ini aku. Konsep desain awal saya adalah ini. Tayangan slide ini bukan miliknya sendiri. Mengapa dia berbicara begitu ragu-ragu? Tepat sekali. Nyonya Presiden, karena proyek ini secara pribadi Anda kelola. Bagaimana Anda bahkan tidak bisa menjelaskan konsep desainnya? Song Yao Yao, dia pakai presentasi itu untuk menyakiti saya. Tayangan slide saya persis seperti ini. Anda mencurinya sendiri. Tidakkah Anda tahu itu? Kau. Kali ini, saya merancang monumen peringatan 100 tahun untuk Institut Desain Yinjue. Inspirasi kreatifnya berasal dari, mau tahu dari, Institut Transendensi dan Warisan. Seperti yang semua orang tahu, Institut Desain Yinjue telah menghasilkan banyak desainer luar biasa. Rencana penjualan. Karya ini juga untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan memberi kembali kepada alma mater saya, Institut Desain Yinjue. Terima kasih semuanya. Bagus. Ini benar-benar yang benar-benar ikut proyek. Bisa jelaskan? Benar, aku baru saja mendengar mereka berdebat siapa istri presiden. Menurutku Song Yao Yao ini memiliki pembawaan yang luar biasa dan sangat berbakat. Dia tahu detail proyek luar kepala. Menurut semua laporan seharusnya dialah istri presiden kan? Bagaimana mungkin? Istri presiden yang sebenarnya adalah Yao Jing, sebelumnya di rumah mewah itu. Bahkan tuan muda kedua Lu memanggilnya kakak ipar. Bagaimana mungkin itu palsu? Tepat sekali. Song Yao Yao hanyalah gadis desa. Bagaimana dia bisa pura-pura jadi istri presiden? Status istri presiden tidak mengharuskannya meninjau proyek secara rinci satu persatu. Jadi wajar jika dia tidak tahu detail spesifiknya. Tapi dia... Tapi apa tapi? Song Yao Yao menukar tayangan slide saya. Dia hafal itu. Presentasi asli saya juga. Itulah sebabnya dia berbicara dengan sangat detail. Jadi Song Yao Yao yang mencuri presentasi Yao Jing, memutar balikan fakta. Sudah berapa kali ini Anda berteriak tangkap pencuri? Aku berteriak tangkap pencuri. Saat kau kuliah, kau didiskualifikasi dari ujian karena plagiarisme. Kau bahkan tidak mendapatkan diploma universitasmu. Kaulah plagiator kebiasaan, pencuri kebiasaan. Tepat sekali. Bahkan untuk proyek Institut Desain Yingju, kau berani menggunakan nama istri presiden untuk menipu orang. Apalagi yang tidak kau takuti untuk lakukan? Manajer, menurutku Song Yao Yao bukan orang seperti itu. Kung Dan apa maksudmu? Dia bukan orang seperti itu. Tapi aku. Apakah kau meragukan identitasku? Kung Dan, apa kau benar-benar berpikir tuan muda kedua Lu akan salah mengenali kakak iparnya sendiri? Aku. Sungguh sangat menarik. Bagaimana jika saya memberitahu Anda? Lu Tingsuan sama sekali belum bertemu dengan iparnya. Song Yao Yao, lihatlah waktu. Dan kamu masih keras kepala. Manajer, suruh seseorang mengusirnya. Selamatkan kami dari rasa malu, Departemen Desain kami. Kau benar. Keamanan. Datang dan usir orang gila yang berbohong ini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya.
Presiden Lu benar-benar datang. Kerapat perusahaan tahun ini. Aku harus pergi dengan cepat. Siapa yang memberimu hak untuk mengusir seseorang di rapat perusahaan truk di Hau? Presiden Lu. Aku hanya mencoba mencari keadilan untuk istri presiden. Wanita ini, dia tidak menghormati nyonya di perusahaan dan bahkan berani menggunakan nama nyonya di luar penipuan. Presiden Lu, Anda sama sekali tidak boleh melepaskannya. Benar sekali. Wanita itu Song Yaoyao. Penuh kebohongan. Jika nyonya tidak ada di sini. Nyonya Anda mau kemana? Aku merasa sedikit tidak enak badan. Aku ingin pergi ke toilet. Hentikan. Presiden Lu ada di sini. Ikut denganku. Siapa kamu? Beraninya kamu menyamar sebagai istri Lu Xingshou. Apa? Yao Jing ini palsu. Aku sudah tahu. Seseorang dengan pembawaan seperti dia. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi istri presiden? Presiden Lu, apakah Anda mengatakan dia bukan istri presiden? Bagaimana mungkin? Tuan muda kedua Lu. Bahkan memanggilnya kakak ipar. Ting Xuan belum bertemu istri saya. Dia pasti disesatkan dan salah paham. Song Yaoyao adalah istri Xingshou. Kau benar-benar berani menipuku. Kau membuatku menyinggung istri presiden yang sebenarnya. Ini semua salah wanita ini. Karena menipu kami begitu lama. Kalian sendiri yang membuat kesalahan. Bisakah kalian menyalahkanku untuk itu? Memang hanya wanita seperti itu. Dengan sikap luar biasa. Dan bakat yang menonjol. Yang pantas untuk Presiden Lu. Benar sekali. Istri presiden. Dengan kemampuan seperti itu. Dan Presiden Lu benar-benar pasangan yang serasi antara bakat dan kecantikan. Aku tidak mengakui wanita ini sebagai menantu keluarga Lu. Kami. Nenek, The film was dalam hidup ini translated saya hanya and mengakui narrated by Yao Yao M seorang. Media. Dia adalah istri yang saya pilih. Tidak ada pilihan lain. Kamu adalah kakak iparku. Aku salah mengenali orang. Aku tidak peduli siapa yang kamu pilih untuk diakui. Singkatnya, aku tidak akan mengizinkan seseorang dari kalangan rendah masuk ke pintu keluarga Luku. Terlebih lagi, karakternya tercela. Poin ini, Ting Xuan sudah mengonfirmasi kepadaku. Nenek, informasiku. Sebelumnya salah. Kakak ipar ini orang yang sangat baik. Dia jujur dan baik hati. Sebelumnya, aku salah mengenali orang nenek. Kata-katamu tidak bisa dipercaya. Penilaianmu terhadap wanita selalu tidak akurat. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa bercerai? Dibagi oleh orang-orang. Begitu banyak aset. Baru saja kamu bilang aku sudah memverifikasinya untukmu. Tapi sekarang kamu berbalik melawanku. Sepertinya Song Yaoyao di keluarga Lu tidak disukai oleh nyonya besar Lu. Biarkan mereka bertengkar di antara mereka sendiri. Mungkin mereka akan melupakanku. Nenek, Xingshou dan aku benar-benar saling mencintai. Kami, Apa yang kamu lakukan? aku akan ke toilet. Gelang ini, pola dan desain ini adalah karya terbaru yang dirilis minggu lalu oleh desainer hebat Royal. Mungkinkah kamu adalah master perhiasan terkemuka di dunia? Royal. Ru Yao, desainer yang tidak pernah secara terbuka mengungkapkan dirinya. Melihat sikap nyonya besar Lu. Ya nenek Lu, saya Ru Yao. Sepertinya kau sangat menyukai desainku. Aku dengar Ru Yao tertutup. Dia pasti tidak akan datang ke tempat dengan begitu banyak orang. Hanya seseorang seperti Royal, seorang desainer hebat dan berbakat, yang pantas menjadi menantu keluarga Luku. Nenek, Yao Yao adalah desainer hebat Ru Yao yang nenek bicarakan. Diam, kau anak durhaka. Bersama wanita jalang ini, waktu yang lama, kamu akan belajar berbohong. Aku sudah mengikuti Yao Yao selama bertahun-tahun. Gaya desain seperti apa yang dia miliki, aku tahu yang terbaik. Gelang ini adalah yang dia rilis minggu lalu. Karya terbarunya. Ini adalah karya yang unik. Nona Yao ini adalah Royal. Aku tidak menyangka mengikuti desain Ru Yao yang sudah jadi, gelang yang disalin juga memiliki efek ini. Nenek, pola pada gelang ini terinspirasi dari tanda lahir yang sama persis di tangan ibuku dan tanganku. Bagaimana mungkin ini
Karya Yao Jing. Benar Nenek, Yao Jing ini sebelumnya berani menyamar sebagai istri presiden, dan sekarang dia mengaku sebagai Luo Yao. Menurutku, dia sama sekali tidak bisa dipercaya. Nenek, dia dan aku adalah teman sekelas sebelumnya. Aku hanya berpikir yang di tangannya. Tanda lahir itu indah. Jadi aku menggunakannya sebagai prototipe untuk desainku. Jangan berpikir bahwa jika kamu memainkan kartu keluarga, aku akan tertipu olehmu. Luo Yao adalah yang termuda dari kompetisi desain global, seorang peraih medali emas. Sebelum lulus dari universitas, dia menjadi juri untuk kompetisi itu. Aku sudah melihat begitu banyak portofolionya. Mereka tidak pernah sekalipun menyebutkan seorang ibu. Nenek, saat aku belajar luar negeri di Institut Desain Yingjue, jadi aku memakai Luo Yao sebagai nama panggungku untuk menerbitkan karya. Tidak menyebut ibuku adalah untuk menghindari mencari simpati. Juga tidak ingin orang asing berpikir kampung halamanku sangat terbelakang. Song Yao Yao, jangan kau melontarkan tuduhan tak berdasar. Dan kau masih berani mengklaim kau belajar di luar negeri di Institut Desain Yingju. Nenek, jangan biarkan dia membodohimu. Saat dia di sekolah, dia didiskualifikasi dari ujian karena plagiarisme. Dia bahkan tidak punya diploma universitas. Apa katamu? Apakah ada hal seperti itu? Grup Di Hao, istri presiden, bahkan tidak memiliki diploma universitas. Bukankah itu hanya pendidikan SMA? Lu Xingxiu, istri yang baik sekali yang kamu temukan. Plagiarisme. Tidak lulus dari universitas. Keluarga lu kami. Kapan pernah bergaul dengan aib seperti itu? Nenek, Kamu benar-benar menikahinya. Nenek, Nenek, silakan minum air dulu. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak akan minum. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Keluarga lu kami ternyata membiarkan seorang plagiator masuk rumah kami. Aku telah mengecewakan leluhur kita. Cerai? The film was translated and narrated Kalian by berdua M. segera Mina. bercerai. Nenek, jangan tertipu oleh penjahat Yao Yao dia karena dia pergi ke luar negeri dengan beasiswa publik. Itulah mengapa dia tidak ikut serta dalam ujian domestik. Itu sama sekali bukan karena plagiarisme atau semacamnya, sehingga kualifikasinya dicabut. Aku tidak percaya. Seorang yatim piatu, tanpa ayah atau ibu. Dari mana dia mendapatkan uang untuk belajar di luar negeri? Bahkan jika dia pergi ke luar negeri, itu pasti kamu yang membayarnya untuk mendukung studinya. Nenek, apa yang nenek katakan terlalu berlebihan. Yao Yao bukan anak yatim piatu, mahasiswa pertukaran dengan dana publik. Bahkan biaya hidupnya dia mendapatkannya dengan kemampuannya sendiri. Kami baru bertemu setelah dia pergi ke luar negeri, studinya di luar negeri, sepenuhnya karena dia cukup berprestasi. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nenek, jika nenek tidak percaya padaku, maka Profesor Luo dari Institut Desain Yingjue, nenek pasti percayakan. Profesor Luo. Dia adalah seorang profesor terkenal di industri ini. Dia adalah juri undangan untuk kompetisi internasional besar. Tak terhitung orang merasa terhormat bisa berbicara sepatah kata pun dengannya. Kamu kenapa menyebut dia? Profesor Luo adalah guruku saat aku seorang mahasiswa pertukaran di luar negeri. Dia bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Halo Yao Yao. Profesor Lu Guru Song Yao Yao. Profesor Luo, Anda 2 hari terakhir ini belum kembali ke negara ini. Saya ingin merepotkan Anda untuk datang ke Grup Di Hao untuk membantu saya membuktikan pendaftaran saya dulu di Institut Desain Yingjue. Apakah seseorang masih mempertanyakan gelarmu? Berhenti berpura-pura di sini. Lu tua, kau tidak mungkin berpikir bahwa hanya dengan menyebut Lu tua, kami akan percaya. Ini Profesor Lu ya. Siapa yang menyuruhmu merebut ponsel istriku? Kau anak nakal. Siapa yang mengizinkanmu tidak sopan kepada Luo Yao? Apa? Kamu juga percaya bahwa Luo tua adalah Profesor Luo dari Institut Desain Yingjue? Nenek, entah itu benar atau salah. Nenek akan tahu saat Profesor Lu tiba. Halo, mereka menutup telepon. Beraninya kau mempertanyakan gelar murid kesayanganku. Tunggu saja. Aku akan datang untuk berurusan dengan kalian para bajingan. Postingan Weibo Profesor Lu kemarin masih menunjukkan dia berada di luar negeri. Bahkan jika seseorang
benar-benar datang nanti. Itu pasti seorang aktor yang dia sewa. Tidakkah kamu tahu, dia sudah kembali ke negara ini pagi ini. Cukup, dasar rubah betina. Kau pikir, jika kau menemukan seorang aktor untuk menyamar sebagai Profesor Luo, aku akan mengizinkanmu masuk pintu keluarga Lu kami. Jangan pernah memikirkannya, Lu Xingshu. Perjanjian perceraian ini tanda tangani sekarang juga untukku. Bukankah kita di sini untuk menghadiri rapat umum perusahaan? Apa yang terjadi sekarang? Aku tidak tahu. Siapa sangka, rapat bisa berubah menjadi pertunjukan. Mungkinkah Yao Jing benar-benar akan menjadi istri presiden? Maafkan aku Yao Jing, suaraku tadi agak keras. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Perjanjian perceraian. Tidak ada yang bisa memaksa saya untuk menandatangani perjanjian perceraian. Tahu, aku rasa kau telah disihir oleh rubah betina ini. Tahu, Profesor Luo telah tiba. Ini benar-benar profesor dari Institut Desain Yingzhou. Aku pernah melihat wawancara beritanya sebelumnya. Ini dia secara langsung. Mungkinkah Song Yao Yao benar-benar memanggil Profesor Luo di sini? Profesor Luo, aku tidak menyangka bisa benar-benar melihatmu di pertemuan perusahaan. Grup di Hao kami. Aku adalah penggemarmu. Aku telah mengumpulkan banyak sekali karyamu. Terima kasih atas apresiasi Anda. Yao Yao, siapa yang menelepon barusan? Yang berbicara tidak sopan kepadamu. Benar-benar Song Yao Yao, Profesor Luo yang dipanggil. Sepertinya Song Yao Yao, benar. Dia dan profesor itu memang saling mengenal dan cukup akrab. Mungkinkah bahwa dia benar-benar murid Profesor Luo? Yao Jing, kenapa kamu lari? Bukankah kamu bilang, aku tidak bisa menelpon Profesor Luo? Kamu juga bilang, aku menjiplak di kampus dan kualifikasi ujianku dicabut dan tidak akan mendapatkan diplomaku. Apa? Beraninya kau menyebarkan rumor seperti itu, murid kesayanganku, Song Yao Yao. Yao Yao jelas tidak berpartisipasi dalam ujian domestik karena dia belajar di luar negeri sebagai mahasiswa pertukaran. Beraninya kau mengatakan dia menjiplak. Profesor Luo, apakah Anda mengatakan Song Yao Yao tidak menjiplak? Song Yao Yao sebagai murid kesayanganku dalam hidup ini, bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang rendahan seperti plagiarisme pada usia 20 tahun? Dia mengambil nama panggung Royal, menang emas kompetisi desain internasional. Pada usia 22 dia menjadi juri termuda dalam kompetisi tersebut. Seluruh Institut Desain Yingzhou. Siapa yang tidak tahu nama besarnya? Song Yao Yao adalah Luo Yao. Mengapa dia bisa hidup lebih baik dariku? Kenapa? Ini semua karena kau. Ia membuatku salah paham. Cucu menentuku. Penjaga. Seret dia keluar. Masukkan dia ke daftar hitam di seluruh Desia. Dan kedua orang itu, Nyonya Presiden, Nyonya Presiden, tolong maafkan kami. tolong ampuni kami. Itu semua Yao Jing penjahat itu yang menipu kami. Yaitu semua dia yang menipu kami. Penilaian karakter yang buruk, menindas yang lemah, dan takut pada yang kuat. Menginjak-injak yang kalah, dan menjilat yang berkuasa. Kalian semua dipecat. Mulai hari ini, tidak ada perusahaan yang terkait dengan perusahaan di Hao diizinkan untuk mempekerjakan mereka. Ini semua karena kamu jalang. Ini semua karena kamu jalan. Ini semua kamu. Itu semua salahmu. Pergi ke neraka. Seret mereka pergi. Maafkan aku Yao Yao. Aku tidak tahu Pao adalah Luo Yao. Aku minta maaf atas perkataan dan tindakanku sebelumnya padamu. Hari ini aku tahu. Kau adalah gadis yang mandiri dan pekerja keras. Gadis baik. Dengan karaktermu dan pencapaian karirmu. Dalam segala aspek, kau sangat cocok dengan Xingshu. Justru, aku rasa Xingshu menikah di atas levelnya. Terima kasih atas pujiannya, Nenek.
Saya mengumumkan. Nyonya Song Yao Yao diangkat ke grup Bihao sebagai wakil presiden. Bertanggung jawab atas bisnis perhiasan grup. Saya percaya masa depan grup Bihao akan berada di bawah kepemimpinan Presiden Song di industri perhiasan, mencapai hasil yang mengesankan. Bagus. Bagus.